Di bawah kekuatan energi yang sangat besar, Yun Dongliu tidak dapat menghindarinya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Namun, di bawah pemboman fatal ini, ekspresi Yun Dongliu tidak berubah sama sekali, seolah dia menyimpulkan bahwa pemuda berjubah hijau itu tidak berani membasminya. Bang! Tepat ketika energi Chen Ye melonjak, suara kecil tiba-tiba terdengar, dan ruang tempat dia berada menunjukkan tanda-tanda mengeras. Tuan Huang Xuan. Chen Ye menarik diri dan mundur dengan cepat, ekspresinya sedikit lebih serius. Alasan mengapa hanya ada sedikit kesungguhan adalah karena pemandangan halus tadi bukanlah alam Kaisar Xuan yang sebenarnya, jika tidak, ruang itu akan benar-benar membeku dan dia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Meskipun demikian, orang tersebut harus menjadi ahli di sekitar puncak bumi Xuan, sehingga dia dapat melakukan kontak dengan kekuatan luar angkasa. Untuk master seperti itu, Chen Ye masih berada di bawah tekanan yang lebih besar sekarang. Tentu saja, jika semua kartunya terungkap, dia mungkin tidak dapat membasmi mereka di sini. Wah, kamu sangat berani. Chen Ye mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Di mana Yun Dongliu berada, ruangannya sedikit terdistorsi. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia menatapnya, matanya seperti belati, sangat tajam. Kamu masih sangat muda, tapi metodemu sangat kejam. Pernahkah orang tuamu mendisiplinkanmu? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tipis. Orang yang lebih tua telah mengajari saya bahwa pembasmi akan selalu dibasmi. Kedua belah pihak bertukar posisi. Jika Anda membiarkan saya pergi, maka Anda dapat memberitahu saya bahwa metode saya kejam. Ya, kalau kalah dalam kompetisi pasti mati, tapi di sisi lain, kamu hanya bisa menenangkanku. Kekuatan menentukan segalanya. Jika kamu punya kemampuan, basmi aku, lalu basmi tuan mudaku, aku akan melakukannya tidak melakukan apapun. Tidak ada keluhan sama sekali. Orang tua berjubah abu-abu ini adalah seorang bujangan, dan dia tidak punya alasan untuk menyerang. Katanya bagus, itu masuk akal. Chen Ye tersenyum tulus. Hal ini umumnya terjadi di dunia. Dia yang memiliki tinju besar disebut raja. Jika dia adalah raja, dia dapat membuat aturan apapun. Meskipun aturan ini sangat tidak baik, orang lain harus menanggungnya karena kamu bukan raja. Karena kamu juga berpikir itu benar, maka kamu harus membayar harga atas tindakanmu sekarang. Begitu lelaki tua berjubah abu-abu itu selesai berbicara, alis Chen Ye tiba-tiba mengembun, dan tubuhnya bergerak, terbang menuju tanah secepat kilat. Pertempuran di bawah kini telah mencapai momen paling kritis. Terlepas dari menang atau kalah, Nian Chen pasti akan rusak. Di depanku, apakah kamu masih ingin kabur? Orang tua berjubah abu-abu mengikutinya seperti bayangan, dan kekuatan ruang yang bisa dia sentuh dan gunakan sedikit dengan cepat menyebar, seperti sangkar, menutupi Chen Ye. Gulungan. Chen Ye berteriak dengan marah, dan cahaya redup keluar dari tengah alisnya, dan segera melintasi angkasa seperti pilar cahaya yang membumbung ke langit. Kali ini, Chen Ye yang melepaskan kekuatan melahapnya dengan seluruh kekuatannya. Dia melihat bahwa kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu, meskipun tidak langsung runtuh setelah bersendewa dengan cahaya hantu, yang terakhir ingin menjebaknya. Chen Ye dengan ini, itu mimpi. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, jelas terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa anak laki-laki di alam Lixuan bisa mematahkan serangannya dengan mudah. Dalam sekejap, Chen Ye muncul di tanah berantakan di bawah. Bersamanya, Sun Wei, putra Master Pedang, satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing menetralisir serangan Nian Chen dan Huang Yu, dan segera mereka melindungi di belakang mereka. Nona Chen, kamu baik-baik saja. Chen Ye memiringkan kepalanya dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hampir memukulinya. Memiliki murid Sanqian King Huan Liu sebagai budak sangatlah bergengsi. Itu benar. Nian Chen mengerutkan hidungnya dan berkata. Chen Ye tidak bisa menahan tawa pahit, bahkan jika dia menang, Huang Yu, seorang budak, mungkin tidak berani menggunakannya, bahkan jika Nian Chen berada di belakang Sword Sect. Tapi memang benar Nian Chen tidak mengalami masalah besar, dia sedikit kelelahan, dan semua lukanya ringan. Halo, baru saja dia mendengus pada Chen Ye, dan Nian Chen berteriak pada Sun Wei lagi. Aku berkata kepadamu, nak, kamu tahu kamu merasa kasihan padanya, akankah dia merasa kasihan padamu? Tuan Jian, salah satu dari 4 tuan muda yang bermartabat, perlukah apakah kamu menjadi berbudi luhur ini? Chen Ye tercengang, dia berani mengakui bahwa Nian Chen mengenal Sun Wei. Sepertinya masalahnya hari ini bukan karena identitas Huang Yu.
Sun Wei tiba-tiba tersenyum pahit, dan sebelum dia mengatakan apapun, suara dingin Huang Yu terdengar. Sun Wei, kamu tidak tahu, ada seorang wanita yang datang untuk menimbulkan masalah hanya untukmu, dia sangat menawan. Ini, Sun Weiwei berkeringat deras dan berkata sambil tersenyum puas. Jangan salah paham, dia adalah Suan yang sering kamu dan aku bicarakan. Sun Wei, bisakah kamu menjadi sedikit maskulin? Jangan biarkan aku meremehkanmu. Nian Chen mendengus dingin Huang Yu, aku, Nian Chen, telah menghabiskan waktuku bersamamu hari ini. Ayo, lanjutkan kita, pertempuran yang belum selesai. Aku akan bertarung saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Huang Yu membuang Sun Wei dan tiba-tiba melangkah maju. Itu salah paham, itu semua salah paham. Sun Wei meraih Huang Yu lagi dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Nona Chen tidak bermaksud jahat, dia hanya... Ada apa? Huang Yu berkata dengan dingin. Ini, semua salahku. Tolong jangan marah, oke. Sun Wei terdiam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Chen Ye mengangkat alisnya. Sebagai salah satu dari 4 tuan muda, Sun Wei memiliki kesombongannya sendiri. Tetapi di depan Huang Yu, dia bertingkah seperti menantu perempuan kecil yang marah. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Huang Yu dari hatinya. Dan dilihat dari sedikit kesedihan Huang Yu karena Nian Chen, terlihat jelas bahwa dia juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sun Wei. Sekarang, Chen Ye mengerti mengapa Nian Chen ingin menimbulkan masalah. Meskipun dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, dia tetap ingin mengadakan pesta pernikahan akbar ini dan menganggap dirinya sebagai protagonis paling penting. Huang Yu berusaha keras untuk melakukan ini. Namun Sun Wei tetap tidak memiliki rasa dendam, malah bergegas menghadiri acara ini. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak hanya paling mencintai Huang Yu, tetapi juga memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memenangkan kasih sayangnya. Master pedang ini membuat Chen Ye memandangnya dengan kagum. Nona Chen, apa yang terjadi? Kita sudah cukup membereskannya, bisakah kita pergi sekarang? Platform tinggi tersebut rusak, dan 2 pertarungan yang terjadi di saat yang sama juga membuat semua orang khawatir. Jika tidak ditaruh di resepsi pernikahan yang diadakan oleh keluarga Huang, tujuan Nian Chen telah tercapai. Adapun Yundong Liu, dia akan memberitahu dia bahwa bahkan dengan perlindungan Master Puncak Bumi Suan, dia tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya kecuali dia tinggal di kota Nebula dan tidak pernah pergi. Ada terlalu banyak orang di depan semua orang, terlalu banyak master tersembunyi, dan kartu truf tertentu tidak dapat ditampilkan di sini. Saya ingin pergi, apakah Anda setuju? Di udara, cahaya abu-abu datang seperti kilat, dan energi mendalam yang agung mengalir seperti hujan lebat. Ruang bergetar, energi yang tidak murni, tetapi juga merupakan kekuatan ruang, tiba dalam sekejap. Monster tua suling dari Yao Dongtian. Yundong Liu benar-benar siap kali ini. Yao Dongtian benar-benar mengirim monster tua ini keluar. Di seberangku, wajah Sun Wei menegang, dan dia berdiri tegak dan muncul di depan Chen Ye dan Nian Chen. Dia segera melihat ke udara dan berkata dengan suara yang dalam, monster tua suling, pertemuan akbar hari ini adalah perayaan dari masa mudaku. Apakah kamu akan melanggar peraturan mengenai senioritasmu? Hehe, aku tidak akan melanggar aturan yang ditetapkan bersama oleh semua kekuatan di bagian selatan wilayah utara. Tapi anak itu hanya mencoba membasmiku, Tuan Muda dari Demon Cave Heaven. Apakah kamu ingin aku menelan nada ini? Mustahil. Monster tua suling terus mencibir. Wajar jika yang lemah memangsa yang kuat. Jika itu adalah Yundong Liu, dia tidak akan membiarkan saudara ini pergi. Monster tua suling, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menggunakan nama Yao Dongtian untuk menekan orang lain. Ini adalah kota Nebula, tempat keluarga Huang saya berada. Huang Yu pun berkata dengan dingin, dan langsung berdiri berdampingan dengan Sun Wei. Mata Chen Ye berkedip. Dia tidak menyangka Huang Yu akan membela mereka, tapi sepertinya dia dan Sun Wei memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Huang Yatu, jika ini dikatakan kepadamu, seorang tetua Sanqian King Huan Liu, aku masih akan ragu. Sedangkan untukmu, bahkan jika tetua dari keluarga Huang maju ke depan, mereka tidak akan membuatku takut. Di udara, cahaya abu-abu ditembak jatuh, dan energi mendalam yang agung, sambil memukul mundur Sun Wei dan Huang Yu, muncul tepat di depan Chen Ye. Jangan khawatir, ada aturannya. Aku tidak akan melanggarnya, tapi kedua orang ini harus menerima pelajaran kecil. Huang Yatu, wanita jalang kecil ini merusak pesta besarmu. Ini bisa dianggap sebagai cara bagiku untuk melampiaskan amarahku, kemarahanku padamu. Ketika dia selesai berbicara, ruangan bergetar, dan angin kencang tiba-tiba muncul.
Ketika pakaian monster tua suling beterbangan, gelombang energi yang sangat kuat diam-diam keluar. Dalam sekejap, semua fluktuasi memadat dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton tersebut mengayunkan ekornya dan melesat dengan keras saat melewatinya. Bumi tiba-tiba retak, dan aliran air dari pusat bumi mengembun menjadi air kolom dan naik ke langit. Dua junior, jika kamu mengambil alih langkah ini dariku, meskipun apa yang terjadi hari ini sudah berakhir, setidaknya untuk hari ini, aku dan Yao Dongtian tidak akan merepotkanmu lagi. Jika kamu tidak dapat mengambil alih, tentu saja mereka akan melakukannya. Aku yakin hukuman ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Monster tua suling berkata sambil tersenyum sinis. Mata indah Nian Chen membeku, dan dia dengan lembut meletakkan telapak tangannya di gagang pedang. Sebelum dia bisa mencabut pedangnya, tangan Chen Ye diletakkan di tangannya, dan dia menepuknya dengan lembut. Nian Chen tiba-tiba melihat ke samping, dan ada senyuman meyakinkan di wajah orang-orang di sekitarnya. Tangan besar yang hangat itu membawa Nian Chen kembali dengan cepat. Di saat yang sama, seberkas cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dan area itu sepertinya tertutup kegelapan. Dalam sekejap, dari cahaya hitam yang menutupi langit dan matahari, muncul kepala naga, dan segera tubuh naga besar itu terkondensasi langsung dari cahaya hitam tak berujung ini. Mengaum, naga asli muncul dan dunia terkejut. Dalam pertarungan dengan Yun Dongliu, semua orang telah melihat naga asli yang diubah oleh pemuda berjubah hijau, tetapi naga asli saat ini memiliki kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga melonjak, mengguncang dunia, dan tekanan unik itu secara langsung membuat banyak orang di sini tidak dapat bernapas dengan normal. Di bawah keperkasaan sang naga, meski ular piton raksasa itu diubahkan oleh energi misterius, pada saat ini masyarakat masih merasa ular piton raksasa itu sedang dalam suasana hati yang ketakutan. Ekspresi monster tua suling juga berubah tanpa bisa dihindari. Setelah beberapa saat, dia berteriak bahkan naga sungguhan pun tidak bisa menghentikanku. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam, dan energi misterius yang agung terus-menerus disuntikkan ke ular piton raksasa itu. Dengan raungan yang melengking, ular piton raksasa itu menggeliat, dan ekornya yang panjang menghantam angkasa dengan keras lulus. Mengaum, suara naga mengguncang dunia, dan naga asli segera berputar ke bawah, diselimuti cahaya hitam, cakar naga terentang, dan menghantam tubuh ular piton yang sedang menyerang dengan keras. Peng! Seekor naga dan ular piton bertabrakan di udara, langsung merobek jurang yang mengejutkan ke bumi. Meski kekuatan naganya tak tertandingi, budidaya Chen Ye masih jauh kalah dengan monster tua suling. Naga hitam itu memblokir ular piton raksasa di udara selama beberapa detik sebelum dikalahkan membawa energi ganas yang dahsyat itu menderu ke arah mereka berdua. Pisau penghancur. Chen Ye memegang pedang surgawi di tangannya, dan cahaya pedang putih sepanjang 100 kaki tiba-tiba keluar dari bilahnya. Dibawa oleh aura kehancuran yang kuat, cahaya pedang yang kuat itu menebas dengan marah. Ledakan. Meskipun teknik pedang penghancurnya sangat kuat, teknik itu masih diledakkan secara paksa oleh ular piton raksasa, dan energinya keluar, menyebabkan area sekitarnya segera berubah menjadi rerundewa. Penguasa puncak bumi Suan memang kuat. Chen Ye, tanpa menggunakan kartu truf terkuat seperti Istana Kaisar kuno, Menara Primordial Langit dan Bumi, dan pedang surgawi itu sendiri, tidak mampu menghentikan serangan lawan dengan dua serangan luar biasa berturut-turut. Namun meski gagal menghentikannya, namun kekuatan ular piton raksasa tersebut sudah tidak sekuat dulu lagi. Dengan ular piton raksasa yang ada saat ini, sangat sulit untuk menimbulkan ancaman bagi kehidupan kedua orang tersebut, bahkan bisa jadi kecil kemungkinannya untuk meninggalkan mereka sendirian seperti yang dikatakan monster tua suling. Saat ini, itu tidak bisa dihancurkan. Menghadapi ular piton raksasa yang menyerang, Chen Ye meninju lagi, hanya untuk mendengar ledakan, kekosongan bergetar, tinjunya ditutupi dengan fosfor naga, kepala naga muncul samar-samar, dan mengenai bagian atas kepala ular piton raksasa. Di tengah suara benturan yang keras, ular piton raksasa itu mulai menghilang perlahan. Chen Ye juga membalas. Setelah beberapa ratus meter, dia menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kali ini, dia benar-benar menggunakan apa yang telah dia pelajari, tanpa kekuatan eksternal apapun, untuk mengalahkan para master di puncak-puncak Suan. Meskipun dia sangat malu dan kalah total, dia masih berhasil menerima pukulan kuat dari monster tua suling. Banyak orang di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mata yang menatap Chen Ye dipenuhi dengan makna kompleks yang aneh. Banyak orang yang sangat menyadari kekuatan monster tua suling. Jika lawan digantikan oleh mereka, setidaknya dia akan terluka parah dan tidak bisa bertarung di bawah serangan mantan,
tetapi pemuda berjubah hijau masih mempertahankan kemampuannya untuk bertarung. Tidak hanya yang lain, tetapi monster tua suling sendiri juga terkejut saat ini. Ketika dia memikirkannya, dengan kekuatannya, mudah untuk membasmi lawan. Tapi sekarang, dia tidak bisa membasmi mereka di sini. Jadi, mungkin saja melukai kedua orang ini dan semakin menghancurkan budidaya mereka dia. Chen Ye. Nian Chen terbang ke sisi Chen Ye seperti kilat dan membantunya. Merasakan kelemahan dan luka-lukanya, rasa dingin tiba-tiba muncul dari matanya. Monster tua suling, kamu mencari kematian. Hehe, aku sangat berharap kamu bisa membasmiku, sehingga aku tidak harus menanggung reputasi sebagai pengganggu. Aku hanya tidak tahu apakah kamu, seorang wanita jalang, bisa melakukannya. Lagi dan lagi, berjalan menuju Chen Ye dan keduanya berjalan pergi. Orang ini cukup pintar dan memiliki apa yang disebut aturan. Bahkan dia tidak bisa membasmi orang di depan umum. Tetapi jika pihak lain mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan mengancamnya, maka untuk melindungi dirinya sendiri, dia bisa melakukan apa saja. Seseorang secerdas Nian Chen tentu saja tahu apa yang direncanakan monster tua suling. Dia tahu bahwa dia bersedia memberikan kesempatan seperti itu kepada monster tua suling. Nian Chen membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, cahaya redup tiba-tiba muncul di punggung tangannya. Nona Chen, jangan impulsif. Chen Ye memegang tangannya dan berkata, biarkan dia bangga dulu dan ingin membasmi orang. Kami khawatir kami tidak akan menemukan kesempatan. Nian Chen berteriak dengan cemas tapi, dengarkan aku. Chen Ye menepuk tangannya dengan lembut, tersenyum lembut, dan kemudian menatap suling tua, senyumnya memudar, dan suaranya dingin, orang tua, kamu seharusnya tidak punya alasan lain. Suara barang tua membuat ekspresi monster tua suling menjadi lebih serius. Dia mendengus dan tersenyum aneh. Saya pikir anak muda zaman sekarang sangat berani. Ternyata tidak lebih dari itu. Karena kamu ingin melakukannya, lakukan ini. Aku tidak akan memaksakan diriku menjadi pengecut. Monster tua suling, prestisemu cukup. Sun Wei dan Huang Yu sama-sama menghentikan mereka. Yang pertama mendatangi Chen Ye dan Nian Chen, sementara Huang Yu berkata dengan dingin jika kamu terus membuat masalah, aku, keluarga Huang, akan menemanimu sampai akhir. Kamu berani mengancamku, Huang Yatu, kamu yang pertama di antara generasi muda. Suling, orang tua yang aneh, mencibir, tetapi melihat ke arah Chen Ye dan dua orang di belakangnya, dan berkata dengan galak kalian berdua junior, jangan lupa. Aku hanya berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagimu hari ini, dan aku bahkan pergi. Kota Nebula, saya ingin melihat siapa lagi yang berani mengganggu bisnis saya. Chen Ye tidak bisa menahan senyum. Setelah melihat monster tua suling pergi bersama Yun Dongliu, dia bertanya kepada Nian Chen kekuatan macam apa Yao Dongtian itu. Kedengarannya sangat istimewa. Yao Dongtian, tentu saja ini spesial. Nian Chen sedikit marah dan berkata dengan tidak senang di wilayah utara, San Qianxing Huan Liu adalah pasukan khusus, begitu pula Yao Dongtian. Anda telah berperang melawan Yun Dongliu, jadi Anda harus mengetahui sesuatu tentang itu. Chen Ye mengangguk, bahwa Yun Dongliu benar-benar bisa berubah menjadi evil. Entah itu kekuatan atau hal lainnya, itu telah meningkat pesat. Mungkin inilah alasan utama mengapa Yun Dongliu bisa digolongkan sebagai salah satu dari 4 master hebat. Nian Chen berkata dengan ringan Yao Dongtian juga merupakan kekuatan yang telah diwarisi sejak lama. Di zaman kuno, itu cukup terkenal. Karena warisannya rusak dan tidak ada cukup orang yang menonjol, kekuatan ini menurun. Tetapi meski menurun, ia masih memiliki kekuatan yang kuat di alam utara ini. Chen Ye mengangkat alis pedangnya dan bertanya Yun Dongliu bisa berubah menjadi monster. Ular piton raksasa yang diubah oleh monster tua suling itu juga bercampur dengan aura murni monster itu. Apa yang terjadi? Nian Chen berkata alasan mengapa Yao Dongtian kuat adalah karena mereka dapat membesarkan monster. Kemudian setelah monster menjadi lebih kuat, penduduk Yao Dongtian dapat melakukan hubungan darah khusus dengan monster yang mereka besarkan, orang ini akan mendapatkan kemampuan monster itu kapan saja dan berubah menjadi monster, hanya dalam bentuk aslinya. Memelihara binatang ibel adalah hal yang cukup baru. Saya belum pernah mendengar bahwa binatang ibel juga bisa dibangkitkan. Seperti yang kita ketahui bersama, kecuali monster-monster yang terlahir dengan kecerdasan spiritual, jika makhluk lain ingin berevolusi menjadi monster-monster, waktu, peluang, del sangat diperlukan. Sebelumnya, tidak ada yang tahu makhluk mana yang bisa berevolusi menjadi monster, sehingga apa yang disebut perkembangbiakan menjadi tidak masuk akal.
Meskipun manusia dapat menggunakan beberapa harta karun atau ramuan jenius untuk meningkatkan spiritualitas makhluk hidup dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan evolusi, hal itu menghabiskan terlalu banyak dan pada dasarnya tidak ada yang akan melakukannya. Adapun monster-monster yang terlahir dengan kecerdasan spiritual, karena mereka memiliki kecerdasan spiritual, meskipun mereka baru lahir, mereka tidak mudah pulih. Mungkin bisa langsung didapat saat monster itu baru lahir. Ini seperti mengadopsi bayi yang baru lahir, meski bukan secara biologis, namun bayi tersebut akan menganggap orang yang mengadopsinya sebagai orang tua kandungnya. Namun, monster yang terlahir dengan kecerdasan umumnya berasal dari kekuatan monster yang sangat kuat, seperti naga dan sebagainya. Menakutkan memikirkan betapa sulitnya mendapatkan anak dari klan monster yang kuat ini. Di luar dugaan, Yao Dongtian memiliki kemampuan tersebut. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat monsternya. Semakin kuat monster dengan garis keturunan yang sama, semakin besar kekuatan yang mereka berikan kepada manusia. Nian Chen melanjutkan kekuatan Yundong Liu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan ketiga Sun Wei, tapi kekuatan darahnya cukup untuk bersaing dengan mereka bertiga. Kamu telah bertarung melawan Yundong Liu, kamu harus tahu, monster yang dia ubah ke dalamnya sangat aneh. Aku tidak tahu monster itu. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, itu adalah binatang yang diturunkan dari zaman kuno. Justru karena itulah garis keturunannya tidak murni. Kalau tidak, jika aku ingin mengalahkannya, saya harus menghabiskan banyak waktu. Sungguh tipuan, jawab Chen Ye. Jika garis keturunannya murni, nama Yao Dongtian akan menjadi salah satu kekuatan teratas di dunia utara. Nian Chen memutar matanya ke arah Chen Ye dan melanjutkan bagaimana surga Gua Ibel memperoleh sarana untuk membesarkan monster-monster. Tidak ada orang luar yang tahu, tapi seperti yang diketahui orang, ada monster-monster yang sangat kuat di zaman kuno di surga Gua Ibel. Itu disebut binatang skala harimau bergaris biru. Binatang skala harimau bergaris biru. Mata Chen Ye berkedip-kedip. Beberapa ciri binatang aneh yang diubah oleh Yundong Liu tampak seperti binatang bersisik harimau bergaris hijau. Seolah-olah dia melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, Nian Chen berkata dengan marah jika itu adalah binatang bersisik harimau bergaris hijau. Kamu mungkin tidak dapat mengalahkannya bahkan jika kamu menggunakan semua kartumu. Setelah jeda, Nian Chen melanjutkan Yao Dongtian juga merupakan binatang bersisik harimau bergaris biru, dan binatang yang dikalahkan juga merupakan binatang bersisik harimau bergaris biru. Saat itu, dengan bantuan binatang aneh ini, ia merajalela di dunia. Pada akhirnya, binatang aneh itu mati, dan Yao Dongtian perlahan-lahan turun, tapi alasan sebenarnya penurunan Yao Dongtian bukanlah ini. Apa itu? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun binatang bersisik harimau belang biru sudah mati, asal-usulnya masih ada, dan diawetkan oleh Yao Dongtian. Dengan metode khusus Yao Dongtian, meskipun mereka tidak dapat membangkitkan binatang aneh ini, mereka masih dapat terhubung dengannya dan memperolehnya. Bahkan jika sebagian besar kekuatan binatang berskala harimau bergaris biru tidak dapat mendominasi dunia pada puncaknya, ia tidak akan seperti sekarang ini. Nian Chen berkata alasan sebenarnya dari kemunduran Yao Dongtian adalah setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun di pasukan ini yang dapat berbagi garis keturunan dari binatang bersisik harimau bergaris biru. Binatang bersisik harimau belang biru itu sudah mati. Yang disebut asal-muasalnya mungkin berwujud jiwa. Sekalipun aura asal masih ada, tidak bisa dihubungkan dengan darah. Chen Ye menjadi semakin penasaran. Gua Ibel ini sangat menarik. Ini rahasia Yao Dongtian. Perlakukan saja aku sebagai penjagaku. Nian Chen memarahi dan kemudian berkata dengan tidak senang, saya tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membasmi orang tua itu dan orang menyebalkan Yundong Liu itu. Basmi Yundong Liu dan itu saja. Dia satu-satunya orang di Yao Dongtian yang dapat berkomunikasi dengan binatang skala harimau bergaris biru di Yao Dongtian selama ratusan tahun. Dia juga orang yang paling menjanjikan untuk merevitalisasi Yao Dongtian. Jangan khawatir. Chen Ye tersenyum aneh, jangan katakan bahwa Yundong Liu dan orang tua itu akan mati. Bahkan jika seluruh gua surga Ibel akan mati, saya akan menemukan cara untuk mencabut mereka. Ah, hentikan. Cari tempat untuk istirahat yang baik. Lalu, tunggu sampai kedua orang itu datang kepada kita. Binatang bersisik harimau belang biru ini bisa membuat Yao Dongtian terkenal di seluruh dunia pada zaman dahulu. Bahkan jika mereka sudah mati sekarang, jika penduduk Yao Dongtian dapat mencapai apa yang disebut hubungan darah, mereka masih dapat membuat Yao Dongtian kuat kembali. Menurut perkiraan Chen Ye,
Meskipun binatang skala harimau bergaris biru itu tidak sekuat tuannya dari klan naga, sayangnya. Jika binatang bersisik harimau bergaris biru itu tidak mati, atau jika ada seseorang di surga Gua Ibel yang dapat berbagi garis keturunannya, maka Chen Ye tidak akan memikirkannya. Binatang bersisik harimau bergaris hijau sudah mati. Yang tersisa hanyalah asal-usulnya yang paling murni. Bagi yang lain, yang pertama masih cukup kuat. Namun bagi Chen Ye, binatang bersisik harimau bergaris biru ini tidak kalah dengan toniknya. Dari semua binatang di dunia, naga adalah yang tertinggi. Chen Ye telah menggabungkan energi naga. Dia adalah naga asli dengan tubuh manusia asli. Asal-usul monster apapun tidak cukup untuk mengguncang Chen Ye sepenuhnya. Jika asal-muasal binatang bersisik harimau belang biru itu bisa dimurnikan dan digabungkan, Chen Ye tidak bisa membayangkan manfaat lainnya. Tapi setidaknya, budidaya fisiknya akan mampu melangkah lebih jauh. Chen Ye tidak pernah lupa bahwa ketika klan naga telah menguasai 100 pertempuran Jue dengan sempurna, mereka dapat memperoleh teknik pelatihan fisik senior King Di dari Mad Demon, yang lebih maju daripada 100 pertempuran Jue. Meskipun binatang bersisik harimau bergaris biru tidak dapat membantunya mencapai puncak 100 pertempuran, Chen Ye percaya bahwa manfaat pemurnian dan fusi pasti akan mengejutkannya. Dia telah menjalin perselisihan besar dengan Yao Dongtian. Jika dia melakukan hal seperti itu, Chen Ye tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Ini adalah kesempatan Anda. Begitu Anda menemukannya, jangan lewatkan. Nona Chen. Melihat mereka berdua tidak lagi berbisik, Sun Wei dan Huang Yu berjalan bersama dan berkata, kamu mungkin tidak akan segera meninggalkan kota Nebula. Mengapa kamu tidak menginap di tempatku malam ini? Di mana kamu berada? Nian Chen berkata sambil setengah tersenyum, apakah rumahmu di kota Nebula? Sun Wei melirik Huang Yu dan tersenyum genit, kamu bisa tinggal di keluarga Huang, kan? Xiao Yu. Apa yang terjadi hari ini dapat dianggap disebabkan oleh keluarga Huang saya. Silakan pergi ke keluarga Huang dan istirahatlah yang baik. Sedangkan untuk monster tua suling, jangan khawatir. Saya akan membereskan semuanya untuk Anda, berkata dengan tegas. Tidak perlu. Aku tidak berani terlibat denganmu, keluarga Huang, agar tidak terus-menerus dieksploitasi. Itu hanya monster Dongtian. Itu hanya monster tua suling. Itu tidak bisa menakuti kita berdua. Nian Chen menarik Chen Ye, berbalik dan pergi. Melihat punggung kedua orang itu, Sun Wei tersenyum pahit dan dengan cepat menjelaskan kepada Huang Yu Xiao Yu, Nona Chen memiliki temperamen seperti ini. Dan dia juga salah memahami beberapa hal, jadi dia memperlakukanmu seperti ini. Jangan marah padanya. Jangan salahkan dia. Ah, benarkah? Huang Yu berkata dengan dingin, wanita yang sering kamu sebutkan kepadaku sepertinya tidak bernama Nian Chen. Yah, meskipun dia bisa melakukan ini padamu. Kamu sangat beruntung. Mengapa aku tidak pernah mendengarkanmu? Tapi hubunganmu dengannya menjadi sangat baik sehingga dia bisa melakukan apapun untukmu. Tidak, bukan itu yang kamu pikirkan. Xiao Yu, jangan salah paham. Sun Wei berkata dengan cemas. Huang Yu memasang wajah dan berkata, bukan itu yang kupikirkan. Seperti apa rupanya? Ya, kami adalah teman baik. Sungguh, teman baik. Teman yang sangat baik. Itu saja. Sun Wei tergagap. Teman baik. Huang Yu tiba-tiba meraih tangan Sun Wei dan berkata dengan lembut, Sun Wei, maafkan aku. Kelembutan yang tiba-tiba ini membuat Sun Wei semakin gugup. Xiao Yu, apa yang baru saja aku katakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Aku bersumpah, kamu adalah satu-satunya di hatiku dari awal sampai akhir. Tidak, ada milik orang lain. Tidak, Sun Wei, itu salahku. Seharusnya aku tidak mengabaikan harga dirimu. Seharusnya aku tidak mengabaikan semua perbuatan baikmu. Aku bahkan tidak memberitahumu sebelumnya. Itulah sebabnya kejadian hari ini terjadi. Huang Yu menutup mulut Sun Wei dan berbisik. Jadi itu yang kamu bicarakan. Itu membuatku takut setengah mati. Sun Wei menarik napas panjang dan merasa jauh lebih santai. Saya tahu tekanan Anda. Ketahuilah apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Saya akan berdiri di sisi Anda. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukung Anda. Terima kasih. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu dalam hidup ini. Aku bahkan lebih beruntung lagi karena kamu jatuh cinta padaku dan diriku sendiri jatuh cinta padamu. Zhenshou bersandar di dada Sun Wei. Huang Yu berkata sambil tersenyum ringan. Sun Wei tidak bisa menahan tawa. Ini terjadi di depan umum. Meskipun lingkungan sekitarnya berantakan, banyak orang yang belum pergi. Untuk pertama kalinya, Huang Yu menunjukkan keterikatan padanya. Meskipun dia merasa bersalah pada dirinya sendiri, dia tetap membuat dirinya bahagia.
Hei, biar ku beritahu, apakah kamu perlu merangsang orang lain seperti ini? Dua sosok muncul. Mereka adalah Liu Hanyu dan Fang Yuansuo. Huang Yu perlahan meninggalkan peti itu. Setelah menenangkan emosinya, dia berkata, aku membuat lelucon hari ini dan menyia-nyiakan waktumu. Aku benar-benar minta maaf. Liu Hanyu melambaikan tangannya dan berkata, kita semua punya banyak waktu. Mari kita lihat apakah itu layak untuk disia-siakan. Benar, bagi Nona Huang Yu, apa arti waktu singkat ini? Fang Yuansuo tertawa polos, namun cahaya yang bersinar di matanya memberitahu orang-orang bahwa dia tidak sejujur yang terlihat. Ngomong-ngomong, Nona Huang, meskipun hari ini hanya lelucon, acaranya tetap harus dilanjutkan. Jika tidak, akan banyak orang yang kecewa, terutama kami. Liu Hanyu bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang ini. Acara akbar ini belum dimulai. Bagaimana ini bisa berakhir? Huang Yu berkata sambil tersenyum saat kita membersihkan tempat ini. Pertemuan perekrutan pernikahan akan segera dilanjutkan. Itu bagus. Liu Hanyu tertawa dan sedikit mengernyit. Dia berkata Nona Huang, Anda harus tahu bahwa saya, Fang Yuansuo, Yundong Liu dan Sun Wei semuanya ada di sini untuk Anda. Tapi saya baru saja melihat Anda dan Sun Wei. Kami sedikit khawatir Anda berada di sini, tidak bias dalam apa yang disebut arena adil. Mendengar ini, Huang Yu hanya bisa melirik ke arah Sun Wei. Sun Wei tersenyum tegas, lalu berkata jika saya mengatakan saya akan melakukannya, apakah Anda percaya? Saya, Huang Yu, selalu harus melihat hasil yang saya inginkan ketika melakukan sesuatu. Jika tidak, saya tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Kami secara alami percaya pada karakter Nona Huang. Jadi, ayo pergi sekarang. Liu Hanyu dan Fang Yuansuo berpelukan dan berbalik untuk pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Liu Hanyu tiba-tiba berbalik, memandang Sun Wei, dan bertanya, Saudara Sun mengenal wanita bertopeng hitam itu. Bisakah Anda memberitahu saya dan Saudara Fang siapa wanita itu? Sun Wei tersenyum dan berkata maaf. Karena dia berpakaian seperti ini, dia hanya tidak ingin orang mengenalinya. Jadi, saya tidak punya komentar. Wajah Liu Hanyu menjadi sedikit dingin, lalu dia pergi. Setelah kedua orang itu pergi, Huang Yu juga bertanya dengan rasa ingin tahu saya mendengar bahwa dia adalah bintang Sekte Pedang. Dia juga dikenal sebagai murid paling spiritual dan paling berkualitas di abad yang lalu. Dia diharapkan menjadi murid berikutnya generasi. Master dari Sekte Pedang, kan? Sun Wei mengangguk dan berkata kamu pernah bertengkar dengannya sekali. Pada usianya saat ini, dia memiliki kekuatan, kualifikasi, dan spiritualitas yang kamu dan saya takuti. Tidak perlu bicara lebih banyak. Dia memang luar biasa. Saya bisa merasakannya. Jika Anda dan pemuda berjubah hijau tidak muncul dalam pertempuran hari ini, sayalah yang akan kalah. Generasi muda terbaik dari Sekte Pedang. Saya memang layak mendapatkan penghargaan saya, reputasi. Huang Yu menghela nafas dan berkata namun, dibandingkan dengan dia, aku lebih penasaran dengan pemuda itu. Dia sama mudanya, tapi Yundong Liu menggunakan semua kartunya dan dikalahkan olehnya. Betapa kuatnya monster tua suling. Itu pukulannya mungkin monster tua itu terlalu percaya diri, tapi itu pasti menggunakan 7 keberhasilan. Karena monster tua itu ingin memberikan kerusakan besar secara langsung pada mereka, tapi hasilnya adalah sesuatu yang tidak kamu dan aku harapkan. Dia sangat baik. Sun Wei, bisakah kamu menebak identitasnya? Desahan Huang Yu membuat Sun Wei mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menjadi santai. Setelah berpikir sejenak, dia berkata ketika saya di Jianzhong, saya sangat bahagia dengannya. Jadi tentang dia, saya juga tahu lebih banyak tentang anak muda ini, identitas pria itu. Jika saya ingin memastikannya, saya khawatir saya harus pergi menemui mereka sendirian. Xiao Yu, apakah kamu ingin aku melakukan ini? Sun Wei memandang Huang Yu dengan ekspresi kesungguhan yang langka. Meski acara rekrutmen pernikahan yang diadakan oleh keluarga Huang tidak berlangsung lama, namun kedua pertarungan tersebut, terutama kemunculan singkat monster tua suling, begitu seru hingga orang-orang lupa tujuan kedatangan mereka hari ini. Baik itu Chen Ye atau Nian Chen, identitas mereka telah menjadi objek diskusi di antara banyak orang saat ini. Dan pertempuran indah itu masih segar dalam ingatan orang-orang. Larut malam, di luar kota Nebula, di tempat terpencil, lampu hijau terang tiba-tiba muncul, melesat langsung ke langit. Dalam cahaya cian gelap, dipenuhi aura ibel, sesosok tubuh muncul dalam bentuk memutar. Tuan Su, kota Nebula terkendali. Jangan khawatir, Tuan Muda.
Selama mereka meninggalkan kota Nebula, saya akan segera mengetahuinya. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri hidup-hidup. Tuan muda ini tidak pernah merasa malu seperti ini. Hei, jika mereka tidak bisa disiksa sampai mati, hati tuan muda saya tidak akan pernah damai. Di pagi hari, asap kemarin akhirnya menghilang di kota Nebula, dan langit tampak jauh lebih cerah. Di luar halaman jauh di dalam sebuah penginapan, seorang pria muda berdiri dengan tenang. Ketika dia melihat kamar di halaman di depannya, dia secara tidak sengaja mengerutkan kening, dan matanya tampak tak berdaya. Nona Chen, selamat pagi. Melihat wanita itu keluar dari ruangan tertentu, pemuda itu tersenyum dan menyapa, dan seluruh tubuhnya segera kembali ke penampilan sebelumnya. Kamu datang cukup awal. Nian Chen tersenyum tipis, berjalan keluar halaman, memandang Sun Wei sejenak, dan berkata, kupikir anakmu akan datang tadi malam, tapi aku tidak berharap kamu cukup sabar. Katakan padaku, apa yang ingin dilakukan Huang Yumu ketika dia memintamu untuk datang? Tidak bisakah aku datang dan menemuimu saja? Kita kan berteman, kan? Sun Wei tersenyum dan tidak sopan, berjalan langsung ke halaman, duduk di depan meja batu, dan berkata para tamu sudah datang, tolong sajikan teh secepatnya. Apakah kamu dianggap master di sini? Nian Chen mengerutkan bibirnya, namun tetap membawakan secangkir teh untuk Sun Wei, lalu berkata kamu tidak pernah menjadi orang yang cantik. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung, jangan sampai kamu kesulitan menjelaskannya, kapan kamu kembali. Sun Weilue tersenyum pahit dan berkata dalam hatimu, apakah aku orang seperti ini? Tapi kamu benar-benar salah mengatakannya. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk bertemu denganmu dan mengenang masa lalu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya, kemarilah. Suara Nian Chen menjadi lebih dalam dan dia berkata ada begitu banyak hal yang tidak saya duga. Baik dia maupun saya, dia tidak pernah meragukan saya, tetapi Anda mengenali saya. Pedang di tanganmu itu unik. Jika aku tidak mengenalinya, aku tidak akan berteman denganmu selama ini tanpa imbalan apapun. Sun Wei tersenyum tipis, menunjuk ke ruangan lain, dan berkata, dia, kan? Nian Chen mengangguk dalam diam. Kamu bersamanya dengan wajah ini, dan dengan kultivasi serta kemampuannya saat ini, dia pasti telah mencapai semua yang dia ingin lakukan. Apakah kamu tidak membencinya? Sun Wei bertanya dengan lembut. Wajah Nian Chen membeku, dan dia tersenyum pahit dan berkata kecuali kakak senior dan Tuan Xuan, Anda paling tahu tentang urusan saya. Apakah menurut Anda saya harus dibenci atau tidak? Sun Wei tertawa getir dan berkata ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh dan hati, dan kata cinta adalah yang termanis dan paling pahit di antara semuanya. Nona Chen, jika kamu benci, bencilah sebanyak yang kamu mau. Jika kamu cinta, maka jangan melawan keinginanmu. Kita para pejuang pasti bisa memperpanjang umur kita, tapi selalu ada akhir. Jika kita mengetahui kapan kita akan mati, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang bisa kita lewatkan dan habiskan sisa hidup kita bersama, maka hidup kita akan sangat menyedihkan. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Hanya saja meskipun aku bisa menghadapinya, dia tidak bisa menghadapiku. Sudah ditakdirkan bahwa kita tidak bisa lagi bersama dalam hidup ini. Menatap ke langit, Nian Chen tertawa tanpa suara. Dalam hal ini, dia masih manusia berdarah dan daging, aku yakin untukmu. Sun Wei menghela nafas dan berkata. Nian Chen segera mengalihkan pandangannya, dan kesedihan yang dia rasakan barusan menghilang dengan cepat. Dia menatap Sun Wei dan berkata sambil tersenyum kamu telah melakukan banyak hal untuk Huang Yu, tapi sekarang tampaknya kemampuanmu saat ini masih belum cukup untuk membuatnya sepenuhnya. Apakah kamu puas? Sun Wei tersenyum tak berdaya tidak mungkin, semuanya membutuhkan waktu, dan waktu yang tersisa untukku terlalu sedikit, jadi aku tidak menyalahkannya. Mendengar ini, Nian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah memang benar jika kamu mencintai seseorang, kamu bisa memberikan segalanya untuk orang itu, tapi baginya melakukan ini keterlaluan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa baik dia adalah membuatmu begitu rela. Dan kemudian terpesona. Jangan marah. Mungkin dia adalah malapetakaku dalam hidup ini. Aku berhutang padanya di kehidupanku sebelumnya, dan aku harus membayarnya kembali di kehidupan ini. Sun Weiming menyesap teh dan berkata, Nona Chen, bisakah Anda segera meninggalkan kota Nebula? Kami adalah teman yang baik, tapi kamu bahkan tidak mentraktirku makan, dan kamu hanya ingin mengusir kami. Apakah ada teman sepertimu? Nian Chen mencibir, kenapa? Kamu takut jika kami tetap di sini, kami akan terus menghancurkannya. Masalah besarnya dengan Huang Yu. Saya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak mengganggu masalah ini,
saya akan tinggal di kota Xingyun selamanya. Tinggal di kota Nebula selamanya, Nona Chen, apakah Anda tidak takut membuat diri Anda marah? Pintu lain terbuka, dan Chen Ye keluar dan bertanya sambil tersenyum. Jika kamu ingin teman gadisku dimanfaatkan olehnya sepanjang waktu, tidak mungkin. Nian Chen segera mendatangi Chen Ye. Setelah melihat ke atas dan ke bawah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata semua lukanya sudah sembuh, lumayan. Chen Ye, kapan kamu akan membasmi kedua orang dari Yao Dongtian itu? Tidak perlu terburu-buru, kan? Chen Ye mendatangi Sun Wei sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya dan berkata, Chen Ye, aku masih belum pulih dari lukaku sekarang. Maafkan aku karena mengabaikan saudara Sun. Ini adalah pertama kalinya Sun Wei, dan sekarang dia telah bertemu Chen Ye dari jarak dekat, dia tidak bisa tidak melihat Chen Ye dengan hati-hati, matanya tidak berkedip, seolah dia ingin menembus tubuhnya dan melihat ke dalam hati Chen Ye. Chen Ye, nama ini, Sun Wei sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata kamu terluka, dan aku memberanikan diri mengunjungimu. Kuharap aku tidak mengganggumu. Pikiran Chen Ye bergerak sedikit. Sepertinya namanya sudah tidak asing lagi di Northern Territory. Saudara Sun, silakan duduk. Saya berani bertanya kepada Saudara Sun, selain meminta kami pergi secepatnya, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan saat datang menemui Nona Chen? Kecuali ini, Sun Wei menangkupkan tinjunya dan berkata dengan wajah datar tolong jaga baik-baik Nona Chen dan berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun keluhan. Ini adalah janji yang kuinginkan darimu, dan memang benar juga janji yang harus kamu janjikan padaku. Chen Ye menoleh dan menatap Nian Chen, dan berkata, Nona Chen adalah temanku, dan aku akan melindungi teman manapun dengan nyawaku. Aku percaya ini. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi dan aku akan pergi sekarang. Aku tidak bisa menghiburmu dengan baik kali ini. Sampai jumpa lagi dan minum bersamamu. Setelah mengatakan itu, Sun Wei bangkit dan pergi. Saudara Sun, tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Kata-kata apa? Chen Ye tersenyum tenang dan berkata pemandangan kota Nebula sangat bagus. Nona Chen dan saya ingin tinggal lebih lama, jadi saya pasti akan mengganggu Anda, Saudara Sun, jadi tidak keberatan. Ini, apa ini? Itu, cepat kembali. Nona Huangmu akan menunjukkan wajahmu lagi nanti. Nian Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Setelah Sun Wei pergi tanpa daya, Nian Chen melompat dengan gembira Chen Ye, kamu sangat baik. Apa yang baik atau buruk? Dalam analisis terakhir, ini masalah pribadi orang lain, dan kita tidak dapat mencampurinya. Mata Chen Ye berkedip lagi. Gadis Nian Chen ini semakin berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Nian Chen mendengus dingin ini masalah pribadi. Meskipun Sun Wei meminta masalah, Huang Yu benar-benar tidak baik. Dia adalah temanku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia menderita. Apakah Sun Wei juga murid dari Sekte Pedang? Chen Ye bertanya. Baiklah, apa maksudnya? Chen Ye sedikit bingung. Untuk kekuatan besar seperti Jian Zong, konsep sekte harus sangat kuat perbedaan yang jelas antara keduanya. Nian Chen menghela nafas dan berkata, sungguh tidak mudah bagi Sun Wei. 4 tuan muda yang hebat di bagian selatan wilayah utara, Yundong Liu adalah tuan muda Yao Dongtian, Liu Hanyu adalah tuan muda lembah daun Maple, dan keluarga Fang tempat Fang Yuansuo berada juga merupakan kekuatan yang baik. Hanya Sun Wei sendirian. Alis pedang Chen Ye tiba-tiba terangkat, dia sendirian, dengan pencapaian hari ini, dan bahkan termasuk salah satu dari 4 tuan muda. Nian Chen melanjutkan awalnya, saya, tetua dari Sekte Pedang, setuju untuk menerima dia sebagai murid Sekte Pedang, tapi dia menolak. Kenapa? Chen Ye sangat penasaran. Sun Wei tidak setuju dengan pendukung sebesar itu. Karena Huang Yu. Nian Chen berkata ketika Sun Wei memasuki Sekte Pedang untuk berlatih, dia berkata bahwa dia datang hanya untuk berlatih, bukan atas nama muridnya, seolah-olah dia hanya menganggap Sekte Pedang sebagai objek pelatihan. Pada awalnya, bahkan saya pikir dia terlalu sombong, tetapi sebenarnya para tetua saya dari Sekte Pedang juga setuju. Saya kemudian mengetahui bahwa kakek Sun Wei sangat baik terhadap Sekte Pedang dan mati demi Sekte Pedang. Selain itu, Sun Wei sendiri sangat baik, jadi para tetua mengizinkan dia berlatih di Sekte Pedang selama 5 tahun. Karena itu, Nian Chen tidak bisa menahan cibiran lagi. Sun Wei memiliki temperamen yang sangat damai, dan dia juga penuh kasih sayang dan benar, jadi kami berdua mengobrol dengan sangat baik, dan lambat laun dia memberitahu saya bahwa dia datang ke Jianzhong karena Huang Yu. Dia sangat menyukai Huang Yu,
tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi, bahkan jika Huang Yu bersedia, para tetua keluarga Huang tidak akan setuju. Memasuki Sekte Pedang untuk berlatih adalah satu-satunya pilihannya, pada saat itu. Chen Ye masih tidak mengerti dia menyukai Huang Yu, dan tidak ada konflik dengan menjadi murid Sekte Pedang. Nian Chen berkata dengan dingin keluarga Huang selalu memiliki persahabatan dengan San Qian King Huan Liu. Ditambah dengan bakat Huang Yu dan metode tertentu, selama San Qian King Huan Liu memiliki posisi, maka berdasarkan hubungan antara kedua pihak, Huang Yu akan menjadi para murid kekuatan ini sungguh alami. Jika Sun Wei ingin menikahi Huang Yu di masa depan, maka dia tidak bisa memiliki hubungan yang mendalam dengan Jian Zong. Nian Chen berkata dengan dingin dengan bakat dan temperamennya, dia pasti bisa dikembangkan oleh Sekte Pedang semaksimal mungkin, dan masa depannya cerah. Tapi bagi Huang Yu, Sun Wei lebih memilih melepaskan Sekte Pedang, meskipun itu tidak berarti bahwa dia tidak akan memiliki hal-hal terpenting di masa depan. Ini adalah masa depan yang baik, tetapi jalan di depannya pasti akan sulit. Hal ini wajar, memiliki kekuatan besar di belakang Anda untuk dukungan, sumber daya, bimbingan, jauh lebih baik daripada sendirian. Jika dedikasinya bisa ditukar dengan perlakuan tulus Huang Yu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Berkorban karena cinta adalah hal yang wajar. Tapi Chen Ye, kamu juga telah melihat sikap Huang Yu terhadapnya. Kenapa dia memperlakukan Sun Wei seperti ini? Melihat Nian Chen begitu marah, Chen Ye pun menghela nafas atas dedikasi Sun Wei, yang sangat mengejutkan. Setiap orang harus hidup dengan bermartabat. Bahkan jika kamu sangat mencintai, kamu harus memiliki martabatmu sendiri. Karena Huang Yu tidak memberikan martabat ini pada Sun Wei, bahkan jika aku tidak dapat menghancurkan martabatnya, aku akan mengikisnya dengan parah. Dia sangat kurus. Nian Chen berkata dengan getir. Mungkin aku bisa membantu dalam hal ini. Chen Ye tersenyum tipis, dan ada sedikit keanehan dalam senyumannya. Banyak orang sibuk di lapangan terbuka di depan rumah Huang. Pertempuran antara Huang Yu dan Nian Chen, dan kemudian pertarungan singkat antara monster tua Su Ling dan Chen Ye, telah menghancurkan segalanya di sini. Jika masyarakat awam ingin memulihkan tempat ini, waktu yang dibutuhkan tidak terhitung banyaknya, namun bagi para pejuang terutama yang berhasil dalam budidaya, hal ini tidak menjadi masalah, hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Di halaman depan rumah Huang, ketika dia melihat Sun Wei masuk, Huang Yu melangkah maju untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya kembali, apakah kamu melihat mereka?" "Aku pernah melihatnya, mereka mungkin harus tinggal di kota Nebula untuk sementara waktu," kata Sun Wei, dengan sedikit rasa lelah yang tanpa disadari terlihat di matanya. "Aku akan sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk menemanimu. Jangan salahkan aku, Huang Yu mungkin melihatnya atau tidak." Sun Wei tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, aku juga punya beberapa urusan pribadi yang harus diurus, kamu sibuk dengan urusanmu, jangan khawatirkan aku." "Oke, aku akan sibuk." Huang Yu berbalik dan berjalan menuju halaman dalam. Ketika dia berbalik, tidak ada yang melihat ada ketidakberdayaan, rasa bersalah dan kebencian di matanya. Di halaman dalam, pemandangannya indah, bebatuan, paviliun, dan danau saling melengkapi. Angin sepoi-sepoi bertiup, danau beriak, dan dedaunan bersiul. Anda bisa duduk di paviliun, minum wine, menikmati keindahan surga dan bumi bersama kekasihmu, dan berbicara satu sama lain. Itu akan menjadi tempat yang paling menyenangkan. Namun, ketika Huang Yu masuk ke sini, kebencian di matanya semakin kuat saat ini. Tetapi ketika dia melihat jauh ke paviliun di atas bebatuan, pikirannya segera kembali tenang. Segalanya tampak menghilang, dan dia perlahan berjalan menuju paviliun. "Xiao Yu, kami datang." Di paviliun, ada 2 lelaki tua dan 3 lelaki parubaya. Wajah mereka semua agak khayalan. Benar juga, menghadapi kelima orang ini, Huang Yu berkata dengan hormat, "Kakek kedua, kakek ketiga, paman, paman kedua, paman ketiga. Bagaimana pembersihan di luar?" Lelaki tua di sisi kiri tengah bertanya dengan lembut. "Dalam 3 atau 4 hari, ini akan hampir selesai," jawab Huang Yu. Di sebelah lelaki tua di sebelah kiri adalah seorang lelaki kekar dengan tubuh yang luar biasa tinggi. Bahkan jika dia sedang duduk, dia tidak jauh lebih rendah dari Huang Yu yang berdiri. Setiap kali dia bergerak dengan santai, kekuatan yang menindas meledak. Dia memandang Huang Yu. Dia tidak memiliki kelembutan dan kelembutan seperti orang yang lebih tua, dan suaranya cukup tegas, sebaiknya hal yang sama tidak terjadi lagi. "Keluarga Huang saya tidak mampu kehilangan orang itu." Alis Huang Yu bergerak sedikit, tetapi dia masih menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, paman, saya pasti tidak akan melakukannya."
Itu bagus, pria kekar itu mendengus tanpa berkata apa-apa lagi. Xiao Yu, pamanmu pemarah, jangan salahkan dia. Lelaki tua di sebelah kanan tersenyum lembut dan berkata, kudengar kamu membiarkan Sun Wei tinggal di keluarga Huang. Ya, Huang Yu membungkuk dan berkata. Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu bertanya apakah ini akan membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak punya kesempatan bersamamu, sehingga mereka tidak akan datang ke acara tersebut. Huang Yu tersenyum tipis dan berkata jangan khawatir, kakek ketiga, yang mereka inginkan bukanlah hatiku, atau tubuhku, jadi mereka tidak akan terlalu mempermasalahkan hal ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi 5 orang di paviliun menjadi sedikit tidak wajar. Orang tua di sebelah kiri berkata dengan tergesa-gesa Xiao Yu, ayahmu meninggal lebih awal, dan itu semua berkat ibumu yang membawanya, kamu bangun. Sekarang dia sakit, dan penyakit ini tidak bisa ditunda, kamu harus berhati-hati dan jangan menjadi orang yang tidak berbakti. Huang Yu membungkuk hormat dan berkata terima kasih, kakek, karena telah mengingatkan saya. Jangan khawatir, kakek, ibu akan baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu, saya menerima surat dari pintu yang mengatakan bahwa saya telah menemukan obat mujarab untuk penyakit saya, ibu, dan itu akan segera dikirimkan kepadaku. Aku percaya itu, ibuku pasti akan sembuh setelah meminum obat mujarab itu. Kata-kata ini membuat kelima orang itu terlihat semakin tegang. Jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dan sibuk dulu. Kakek kedua, kakek ketiga, dan cucuku harus pergi. Setelah mengatakan itu, Huang Yu perlahan berbalik dan berjalan menuju luar paviliun. Langkahnya tidak besar, kecepatannya tidak cepat, nafasnya teratur, badannya stabil, tidak ada yang aneh, sama seperti orang biasa. Kemudian dia meninggalkan paviliun selangkah demi selangkah, dan meninggalkan halaman dalam selangkah demi selangkah. Melihat punggungnya, 5 orang di paviliun tidak bisa lagi tenang. Setelah sekian lama, lelaki tua di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam bos, mau kita akui atau tidak, Huang Yu sudah menjadi murid San Qian King Huan Liu, dan dia masih menjadi murid yang sangat populer. Di masa depan, kamu harus lebih menahan diri di depannya. Aku tahu, pria kekar itu tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Paman kedua, ayah, kakak laki-laki tertua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meski ini fakta, kami juga punya kartu yang cukup besar. Di sebelah lelaki tua di sebelah kanan, seorang pria parubaya berpakaian seperti sarjana Konfusianisme mencibir dengan acuh tak acuh Huang Yu adalah anggota keluarga Huang kami, ini tidak dapat diubah, dan Huang Yu hanya dikenali oleh San Qianxing Huan Liu sekarang, dan jika Anda tidak benar-benar diterima sebagai murid, mungkin tidak ada perubahan apapun dalam prosesnya. Saya mendengar bahwa sebenarnya ada 3 orang seperti Huang Yu. Saat ini, kesalahan apapun akan menghalangi Huang Yu menjadi murid San Qianxing Huan Liu. Pria kekar itu jelas masih sedikit gelisah, dan dia bertanya jika Huang Yu selamat, maka bagaimana dia bisa lewat begitu saja? Jangan lupa tujuan diadakannya resepsi pernikahan ini, kata cendekiawan Konghucu parubaya itu sambil tersenyum serius. Orang tua di sebelah kiri melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh tidak ada yang bisa memprediksi masa depan secara akurat, jadi kita harus bersiap menghadapi yang terburuk dan mulai bersiap menghadapi yang terburuk mulai sekarang. Ayo pergi. Ingat, gerakan apapun, bahkan detail terkecil sekalipun, harus aku konfirmasi lagi dan lagi. Tidak boleh ada kecerobohan. Mengerti? Ya, ... Hari berlalu dalam sekejap mata. Di tengah malam, 2 sosok terbang keluar kota, secepat kilat, mereka muncul di luar kota Nebula. Tanpa berhenti sejenak, kedua sosok itu menunjuk ke arah tertentu dan terus melesat menjauh. Hei, orang-orang dari Yao Dongtian sudah mengawasi kita. Tunggu saja sampai mereka mendatangi kita. Kenapa kita harus mendatangi mereka dulu? Bagaimana kamu tahu di mana orang-orang itu? Saat berlari, Nian Chen, yang mengenakan gaun hitam panjang, hampir sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Chen Ye tersenyum dan berkata beri mereka kejutan. Jika tidak, bukankah itu berarti mereka telah melindungi kita begitu lama dengan sia-sia, bukan? Kudengar mereka bilang Chen Ye yang paling licik. Ternyata benar, Nian Chen mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Apakah kamu memujiku atau memarahiku? Chen Ye bergumam dalam hati, meraih tangan Nian Chen, dan keduanya berubah menjadi kilat dan menghilang tanpa jejak. Sudah bertahun-tahun sejak dia memegang tanganku seperti ini. Sejak dia memegang tanganku untuk pertama kalinya, aku merasa bahkan jika dunia hancur, aku akan merasa nyaman. Setelah bertahun-tahun, rasanya masih sama, hangat seperti sebelumnya.
Nian Chen benar-benar lupa apa yang akan mereka berdua lakukan sekarang. Dalam benaknya, yang ada hanya kenangan beberapa tahun terakhir, saat ini, kenangan itu ditampilkan dan diputar ulang seperti film. Betapa aku berharap, ini selamanya. Kami di sini, pada saat tertentu, Chen Ye berteriak. Ah! Nian Chen terbangun dengan kaget dan melihat sekeliling. Di depannya ada jurang maut, yaitu Fang Juedi. Mereka ada di sini, tanya Nian Chen dengan curiga. Di tempat di mana burung pun tidak buang air besar, Tuan Muda Yao Dongtian akan tinggal di tempat seperti itu. Chen Ye tidak yakin mengapa Yun Dongliu ingin tinggal di sini. Dia hanya samar-samar tahu bahwa hanya di sini, dalam jarak 1000 mil dari kota Nebula, Yun Dongliu dapat pulih dari lukanya lebih cepat. Dengan energi naga di tubuhnya, Chen Ye jauh lebih peka terhadap aroma monster. Kecuali Yun Dongliu terlalu jauh, tidak akan terlalu sulit bagi Chen Ye untuk menemukannya. Kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain sebelumnya, jadi tidak akan terlalu sulit. Di atas jurang, meskipun diselimuti kegelapan, Anda masih dapat melihatnya dengan mata telanjang. Terdapat lapisan awan dan kabut yang tebal, dan awan serta kabut tersebut dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Nona Chen, panggil formasinya. Nian Chen tertegun, lalu berkata memanggil formasi, kenapa aku? Tidak bisakah kita keluar bersama? Mendengar ini, Chen Ye tertawa aneh jika kita berdua muncul bersama, monster tua suling akan muncul. Jika luka Yun Dongliu tidak sembuh, dia akan bersembunyi. Meskipun dia mengerti, Nian Chen masih tidak senang lalu mengapa kamu tidak memanggil formasi. Yun Dongliu pasti takut padaku, jadi kamu harus memancingnya keluar dulu, kata Chen Ye sambil tersenyum. Kamu memang licik. Nian Chen mengerutkan bibirnya dan melompat ke udara di atas jurang. Sebuah suara dingin terdengar di kegelapan Yun Dongliu. Keluar dari sini, nak. Suara itu, bercampur dengan energi yang sangat dalam dan bahkan kemarahan, bergulir kembali ke awan dan kabut. Dasar Yun Dongliu, karena kamu ingin mencari tempat terpencil untuk menyembuhkan lukamu, kenapa kamu tidak melihat lebih jauh? Jalang, kamu mencari kematian. Saat suara Nian Chen masih terdengar, seberkas cahaya hijau tiba-tiba melonjak ke langit. Segera, cahaya itu menyala, dan sesosok tubuh muncul. Menatap yang pertama, Yun Dongliu berteriak dengan dingin, aku belum menemukanmu belum. Kalian, sebenarnya kalian berinisiatif untuk datang ke pintu, bagus sekali, saya akan mengumpulkan bunganya dulu. Jika kamu meminta bunga, gadis ini akan membuatmu semakin muntah. Pedang panjang di tangan Nian Chen bergetar, dan cahaya pedang menyala, membawa amarah, dan melesat dengan keras. Gulungan, Yun Dongliu menjabat tangannya yang besar, dan palu berukuran 100 kaki muncul, lalu dia langsung menghancurkannya. Dia berusaha sekuat tenaga sejak dia muncul. Sekarang Yun Dongliu tidak ingin memberi Nian Chen kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika Yun Dongliu sedang berkonsentrasi untuk menangani Nian Chen, lampu hijau tiba-tiba dan diam-diam datang dari punggungnya. Orang pembawa sial, Yun Dongliu sudah tahu siapa serangan diam-diam itu, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Sangat sulit bagi kedua orang ini untuk menghadapi satu sama lain sendirian, dan sekarang mereka menyerang dari kedua sisi. Dua junior yang tidak tahu apa sebutannya cukup berani. Melihat cahaya Qian hendak mengenai Yun Dongliu, sosok monster tua suling muncul tepat waktu. Ketika dia melihat monster tua suling, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat lengkungan kejam di sudut mulutnya. Begitu monster tua suling muncul, cahaya Qian segera terkurung dan tidak bergerak. Tidak peduli seberapa berkedip atau seberapa keras cahaya itu mengenainya, ia tidak dapat keluar. Namun, meskipun monster tua suling telah berkultivasi tingkat lanjut dan dapat dengan mudah menahan cahaya Qian ini, masih diperlukan sedikit waktu untuk menghancurkan cahaya ini. Meski waktu ini sangat singkat, mungkin dalam sekejap mata, itu sudah cukup bagi Chen Ye, yang bersembunyi secara rahasia, untuk melaksanakan rencananya. Monster tua suling mengepalkan tangannya, dan terjadi ledakan yang tiba-tiba dan dahsyat di luar lampu hijau. Bas! Pada saat ini, ruangan tiba-tiba sedikit bergetar. Di masa lalu, getaran seperti itu, meskipun sangat ringan, tidak akan disembunyikan dari monster tua suling, tetapi sekarang, ada ledakan dahsyat di depannya, dan monster tua suling percaya bahwa orang yang diam-diam diserang harus berada di dekatnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tepat di atas kepala monster tua suling, cahaya besar yang membawa aura kehancuran yang kuat sudah menebas. Saat dia muncul, tidak ada cara untuk menghindar, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Kenapa dia bisa muncul di sini? Untuk pertama kalinya, menghadapi seorang anak laki-laki yang budidayanya jauh di bawah dirinya dan masih sangat muda,
monster tua suling merasa sangat khawatir, bahkan sedikit ketakutan. Ketika wanita bertopeng berbaju hitam muncul, monster tua suling tidak menyadari bahwa ada orang lain. Baru setelah serangan diam-diam dia merasakan bahwa orang lain bersembunyi di kegelapan. Namun setelah serangan diam-diam keluar, meskipun dia telah mencapai puncak persepsi jiwanya, dia tidak dapat mendeteksi lokasi serangan diam-diam tersebut. Tingkat kultivasi anak laki-laki itu hanya di Liksuan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menyembunyikan semua inderanya? Di atas kepala, energi ganas dalam cahaya pedang besar hampir menyentuh kulit kepala saat ini meskipun monster tua suling bereaksi dengan cepat, energi dalam di tubuhnya secara otomatis melindungi tuannya dalam sekejap, tetapi pedang itu datang terlalu keras. Terlalu cepat, terlalu aneh. Pikiran monster tua suling sudah tidak stabil. Pada saat ini, dia tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Ketika energi misterius berubah menjadi penghalang untuk melindungi seluruh tubuhnya, sudah ada energi pedang yang menyapu lebih awal. Ah! Monster tua suling tanpa sadar memiringkan kepalanya, dan energi pedang tajam mengikuti bagian belakang kepalanya dan menyerang dengan kuat. Jeritan melengking terdengar sangat tajam di malam hari. Terbungkus dalam energi misterius, monster tua suling memukulnya dan menembaknya ke belakang seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Akhirnya, dia terjatuh dengan keras ke tanah di tepi jurang. Sakit. Energi misterius melonjak keluar dan masuk lagi. Monster tua suling memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah. Kepala selalu menjadi bagian tubuh manusia yang paling rentan dan fatal. Jika monster tua suling tidak pandai berkultivasi dan jauh berbeda dari Chen Ye, energi pedang saja sudah cukup untuk membasminya. Meski begitu, monster tua suling juga telah terluka parah. Di udara, pertarungan antara Yun Dongliu dan Nian Chen juga terhenti karena teriakan tersebut. Melihat monster tua yang menyakitkan suling di tanah, Yun Dongliu tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan tingkat kultivasi suling, bagaimana dia bisa disakiti seperti ini oleh pemuda berjubah hijau. Monster tua saat ini, suling, memiliki lubang yang mengejutkan di kepalanya. Bahkan dengan budidayanya sendiri dan pengobatan yang cepat dengan obat mujarab, ia masih perlahan merembes keluar. Orang menyebalkan kecil, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Sambil berteriak kesakitan, tubuh monster tua suling berdiri tegak seperti zombie. Ekspresi ganas di wajahnya tidak diragukan lagi bahwa jika Chen Ye jatuh ke tangannya sekarang, dia akan bertingkah seperti binatang buas, memakan satu gigitan Chen Ye pada suatu waktu. Seperti yang diharapkan dari seorang master di tingkat puncak bumi Suan. Bukan saja dia tidak mati karena pukulan seperti itu, tapi dia juga mampu bertahan dengan begitu cepat. Aku mengaguminya. Di udara, Chen Ye memegang pedang surgawi di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pemimpin puncak bumi Suan telah melangkah setengah ke ranah Kaisar Suan. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan luar angkasa sesuai keinginannya, dia masih dapat mengaksesnya. Meskipun energi pisau menyerang tubuhnya dengan sangat cepat, itu masih tidak secepat gelombang energi di tubuhnya sendiri. Kekuatan ruang tidak bisa dihancurkan. Jika pisau ini diarahkan ke kepala monster tua suling, lukanya tidak akan terjadi menjadi sangat serius. Orang menyebalkan kecil, jika aku tidak membasmimu, aku tidak akan pernah menjadi manusia, teriak suling dengan keras, karena rasa sakit dan keganasan yang terus datang dari kepalanya bahkan lebih mengerikan. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin kehilangan kualifikasi untuk membasmiku sekarang. Jieji, orang aneh tua suling tersenyum seperti mandril, jangan khawatir, saat aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Sangat bagus. Chen Ye menoleh, menatap Nian Chen, dan berkata, Yun Dongliu, bisakah kamu menghentikannya? Nian Chen memainkan pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan apakah kamu bisa menghentikannya atau tidak, kamu bisa membasminya. Itu tidak perlu. Jika kamu menyimpannya, aku akan tetap berguna. Jangan biarkan dia lolos. Setelah kata terakhir jatuh, sosok Chen Ye muncul di depan monster tua suling seperti hantu. Dia mengayunkan pedang surgawinya. Monster tua suling mundur seperti kilat, dan lampu hijau meledak pada saat yang sama, menutupi seluruh tubuhnya. Menjadi ibel, mendesis. Suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Segera, di dalam lampu hijau, ular piton raksasa itu memimpin untuk berenang keluar. Kemudian, lampu hijau yang sangat besar mengembun menjadi tubuh panjang ular piton raksasa itu. Dalam sekejap mata sosok aneh itu menghilang begitu saja. Ular piton hijau raksasa itu mengayun dengan kekuatan yang luar biasa. Ekor ular piton itu terayun ke samping, dan semua pepohonan di sekitarnya tumbang dengan cepat. Ular piton raksasa itu melesat seperti listrik,
dan retakan itu melesat ke arah Chen Ye. Gelombang bau amis menyerbu ke arahku, dan seluruh daratan di sini tertutup paksa. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memblokir naga asliku sekarang. Chen Ye tersenyum tegas, meninju, dan mendengar suara gemuruh. Kekosongan bergetar, dan seekor naga hitam berukuran lebih dari 100 kaki meraung keluar dari udara dan bergegas menuju ular piton raksasa di depan. Kemanapun naga hitam itu lewat, ruang itu meledak, meninggalkan jejak gelombang udara yang panjang. Ular piton raksasa itu mengayunkan ekornya, dan ekornya yang panjang, seperti cambuk besi, diayunkan dengan ganas. Aliran udara di angkasa tiba-tiba berfluktuasi dan meledak naga. Mengerang. Diprovokasi seperti ini, naga hitam itu menjadi marah. Ketika auman naga itu bergema, kelima cakarnya terulur dan meraih ekor besi panjang ular piton raksasa itu. Kemudian kekuatan besar melonjak dan menarik ular piton raksasa hijau itu secara tak terduga itu dengan penuh semangat. Meskipun monster tua suling adalah master di puncak bumi Suan, sekarang dia hanya dapat mengerahkan paling banyak 40% dari kekuatan aslinya. Dengan kekuatan 40%, dibandingkan dengan Chen Ye, itu bukan lagi ancaman besar. Jika tidak, meskipun naga hitam secara alami menahan ular piton raksasa, ia tidak akan bisa mengayunkan ular piton raksasa itu dengan mudah. Ledakan. Naga hitam itu mengayunkan kelima cakarnya, membanting ular piton raksasa itu ke tanah. Pada saat ini, ledakan mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh ular piton raksasa itu. Ledakan semacam ini sangat dahsyat. Tidak hanya mengguncang naga hitam itu menjadi ketiadaan, tapi semua material di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Dampak besar membuat Chen Ye mundur dengan keras, dan darah tidak bisa membantu tetapi muncrat. Sebelum tubuhnya bisa stabil, cahaya hijau kecil muncul dengan aneh di depan matanya. Ini bukanlah penghancuran diri. Bahkan jika master dari puncak Dixuan terluka parah, kekuatan penghancuran diri tidak akan jauh lebih lemah dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Ledakan tadi sangat kuat, tapi itu jauh dari titik kehancuran diri. Chen Ye telah menjaga diri dari penghancuran diri monster tua suling, jadi dia yakin itu pasti bukan penghancuran diri. Metode Yao Dongtian sangat berbeda. Orang menyebalkan kecil, aku berkata bahwa meskipun aku mati, aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Suara itu terdengar, dan dari lampu hijau, telapak tangan kering keluar seperti listrik, dan segera menamparnya dengan marah. Ketika jatuh, terdengar suara yang tak tertahankan di angkasa hatinya. Betapa dahsyatnya amarahnya. Orang tua, apakah ini pilihan terakhirmu? Jika demikian, maka aku harus memberitahumu, kamu akan sangat kecewa. Sementara tubuh masih mundur dengan keras, sejumlah besar energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat mengembun di depan Chen Ye. Ketika awan petir bergulung, sebuah tangan kristal besar menutupi langit dan matahari, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menghantam dengan keras. Ambil fotonya dan keluar. Ledakan. Saat kedua energi tersebut bertabrakan hingga menyebabkan bumi berguncang, kedua telapak tangan menghilang. Namun lampu hijau sepertinya tidak terpengaruh. Sesaat kemudian, telapak tangan kering lainnya, yang membawa kekuatan yang sama, muncul dari cahaya. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia bertepuk tangan dengan punggung tangannya. Engah kepulan. Keduanya berjalan bolak-balik, saling berhadapan, masing-masing menggunakan kekuatan terbaik mereka. Mereka hanya bisa mendengar energi destruktif yang meledak dari kehampaan, mengoyak ruang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Chen Ye menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Secara logika, dalam kondisi monster tua suling saat ini, mustahil untuk bertarung dalam waktu yang lama dari yang sebelumnya. Kekuatan telapak tangan sedikit meningkat. Ini sungguh aneh. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir pada akhirnya saya harus menggunakan beberapa kartu truf saya, tetapi dalam hal ini, itu jelas bukan yang saya inginkan. Setidaknya, sebelum Nian Chen memaksa Yun Dongliu untuk tinggal, kartu truf ini tidak bisa digunakan sembarangan. Ini mengingatkan Yun Dongliu, jika dia bersikeras untuk melarikan diri, tidak akan mudah untuk mempertahankannya. Jika Yun Dongliu dibiarkan melarikan diri, akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan binatang bersisik harimau bergaris biru tanpa menyebutkan masalah di masa depan. Begitu dia memikirkan hal ini, jantung Chen Ye berdetak kencang dan dia berkata dengan keras, saya tidak percaya orang tua ini dapat terus mendukungnya tanpa batas waktu. Ledakan. Chen Ye, dipenuhi amarah dan kekejaman, menyerang dengan satu telapak tangan lagi. Ledakan. Gelombang kejut energi yang meledak menyebabkan Chen Ye mundur dengan cepat, dan luka di tubuhnya semakin parah. Serangan monster tua suling lebih kuat dari yang lain.
Kekuatannya sepertinya pulih sedikit di setiap telapak tangannya. Dengan cara ini, yang dihadapi Chen Ye bukan hanya luka serius tetapi monster tua suling mengerahkan keempat kekuatannya. Sebaliknya, monster tua suling yang secara bertahap memulihkan kekuatan puncak bumi Suan. Selama perubahan seperti itu, tekanan pada Chen Ye secara alami meningkat satu langkah lebih baik. Ini sangat aneh. Selama retret yang kejam, melihat telapak tangan layu yang menonjol keluar dari lampu hijau lagi, Chen Ye tidak percaya bahwa monster tua suling, yang terluka parah, masih dapat melakukan penampilan luar biasa seperti itu. Sepertinya inilah metode unik Yao Dongtian. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan metode ini, jika tidak, kita hanya dapat menggunakan dua kartu truf besar Istana Kaisar Kuno dan Pedang Surgawi. Dan sampai tidak ada kepastian mutlak untuk mempertahankan Yundong Liu, kartu truf ini tidak boleh diungkap dengan mudah. Chen Yexiang percaya bahwa dengan kekuatan Chen Chen, dia dapat menahan dan bahkan membasmi Yundong Liu, tetapi akan sangat sulit bagi Yundong Liu untuk ditangkap tanpa daya. Selama terjadi pertarungan antara dua master yang tingkat budidayanya tidak jauh berbeda, secara umum jika salah satu pihak bertekad untuk melarikan diri, kemungkinannya besar. Di masa lalu, membasmi dan menangkap orang adalah dua konsep yang berbeda. Setelah beberapa pertarungan sengit lagi, dia melihat ke depannya dan mengulurkan telapak tangannya yang layu lagi. Gerakan tiba-tiba di benak Chen Ye akhirnya membuatnya menemukan apa yang aneh. Lampu hijau itu tidak lagi seterang yang baru saja muncul. Bukan karena Chen Ye terlalu ceroboh dan tidak pernah menyadarinya, tapi serangan monster tua suling itu datang satu demi satu, terlalu cepat. Saat tekanan meningkat, Chen Ye memusatkan seluruh perhatiannya untuk menangani serangan yang terakhir, itu tidak mungkin memperhatikan hal-hal lain. Lampu hijau berangsur-angsur meredup. Apakah ini berarti ketika lampu benar-benar meredup atau menghilang, monster tua suling menjadi seekor domba untuk disembelih? Terlepas benar atau tidaknya, jika ingin tidak menggunakan terlalu banyak kartu truf, Anda harus mencobanya. Ledakan. Setelah serangan lain, Chen Ye, yang mundur dengan cepat, dengan paksa memutar tubuhnya, menggambar busur di udara, dan menembak ke arah lain. Kecepatannya tidak memuaskan. Begitu dia mengubah kecepatannya, dia mendengar suara gemuruh, dan kemudian, ada energi agung lainnya datang ke arahnya. Tapi saat ini, Chen Ye dengan jelas merasakan bahwa kekuatan telapak tangan ini memang meningkat. Namun, saat lampu hijau meredup, monster tua suling jelas tidak mengharapkan perubahannya, jadi dia sedikit cemas. Memang benar, Chen Ye segera tersenyum kejam, dan sambil mempercepat, dia seperti kucing mengambang, mengubah posisi sesuka hati di ruang angkasa. Karena dia sudah mengetahui kelemahan lawan, dia tidak akan sebodoh itu, menukar kekuatan melawan kekuatan dengan imbalan su tua monster Ling akhirnya melemah. Setelah nyaris dihindari oleh Chen Ye beberapa kali, monster tua suling jelas-jelas marah. Namun, bagaimanapun juga, dia licik dan licik. Dia tidak bodoh. Setelah mengejar Chen Ye tanpa hasil, lampu hijau berkedip dan terbang menuju medan perang lain. Dia tidak percaya bahwa pemuda berjubah hijau akan mengabaikan keselamatan teman-temannya. Orang tua, ini belum berakhir di antara kita, kamu ingin pergi kemana? Chen Ye mengutuk secara diam-diam, tapi dia hanya bisa membengkokkan busurnya dan menarik anak panahnya. Lampu hijau menerobos kekosongan dan melesat menuju lampu hijau. Jieji, di dalam lampu hijau, terdengar tawa melengking seperti hantu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung mematahkan anak panahnya. Kemudian kecepatannya meningkat tajam. Tidak pernah ada orang yang ingin kubasmi yang bisa melarikan diri. Tapi hari ini, aku telah mengabdikan seluruh hidupku untuk pertempuran ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Begitu kata terakhir jatuh, lampu hijau tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, area di sekitar Chen Ye, yang berukuran ratusan kaki, diselimuti seluruhnya. Ditutupi oleh lampu hijau besar ini, Chen Ye dapat merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi tampaknya telah sepenuhnya hilang, bahkan tidak ada jejaknya. Tidak hanya itu, ruang tersebut dipenuhi dengan energi ibel yang sangat kaya, dan aura ibel mengandung keganasan dan kekerasan yang luar biasa. Lampu merah darah berkedip samar-samar, menampakkan bau kematian. Orang menyebalkan kecil, saya telah memberikan semua darah di tubuh saya dan kultivasi seumur hidup saya sebagai imbalan atas hidup Anda. Jika Anda mati, Anda seharusnya tidak menyesal. Saat dia berbicara, lampu hijau besar secara bertahap mulai meledak. Setelah beberapa saat, besarnya ledakan terus meningkat, dan akhirnya, seluruh ruangan meledak. Semburan gelombang udara memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Tidak ada apapun di ruang ini. Segala sesuatu, termasuk ruang itu sendiri, tampaknya telah menjadi kehampaan.
Bagian tengahnya hancur, memperlihatkan area luas sedalam beberapa kaki. Air bawah tanah merembes keluar, mengubah tempat ini langsung menjadi danau keruh. Tindakan putus asa masyarakat Yaodongtian sungguh luar biasa. Tampaknya meskipun itu adalah penghancuran diri, ia hanya akan memiliki kekuatan ini, bukan? Dan monster tua suling berkata bahwa setelah melakukan gerakan ini, nyawanya tidak akan hilang. Berdasarkan ini, dibandingkan dengan penghancuran diri, metode ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Untungnya, sebelum itu, dia telah melukai monster tua suling dengan serius dalam serangan diam-diam. Jika tidak, pertempuran di malam hari pasti akan sangat sulit, dan hasil akhirnya mungkin tidak memuaskannya. Jika ada orang lain yang tidak sebaik suling, di bawah serangan seperti itu, mereka mungkin tidak berdaya dan tidak berdaya menghadapi datangnya kematian, tapi aku. Chen Ye tersenyum kejam. Gerakan sebesar itu pasti membuat Yun Dongliu merasa lega melawan Nian Chen, bukan? Dalam hal ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Istana Kaisar Kuno. Sebuah aula besar muncul dari udara tipis. Di atas kepala Chen Ye, cahaya ungu cerah turun perlahan, melindungi sosok di bawah. Segera, ia menunggu gelombang ledakan udara yang terus-menerus datang dari segala arah. Bum bum bum. Sesaat kemudian, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya seperti topan dahsyat menghantam seperti ribuan kuda yang berlari kencang, bersumpah untuk menghancurkan sosok di dalamnya. Namun, kekuatan tumbukan kuat yang tak terhitung jumlahnya itu, meskipun mengenai cahaya ungu cerah, hanya menyebabkan cahaya ungu sedikit bergetar, tanpa ada tanda-tanda pecah. Saat asap mesiu di langit menghilang, cahaya ungu masih bersinar terang di malam yang gelap, indah dan menakutkan. Bagaimana bisa? Dalam lampu hijau besar, seruan dan suara enggan terdengar, dan bahkan nafas ketakutan yang dalam melayang, tetapi justru karena ketakutan itulah monster tua suling dalam cahaya menjadi lebih gila. Di tengah teriakan sengit, lampu hijau berukuran ratusan kaki tiba-tiba memadat dan berubah menjadi anak panah tajam, melesat ke arah cahaya ungu. Berdengung, ruangan itu sedikit bergetar, dan pedang surgawi muncul dengan berani di bawah istana Kaisar Kuno. Itu memadatkan semua serangan terakhir monster tua suling. Ketika bersendewa dengan pedang surgawi, itu seperti es yang bertemu api, mencair dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan ledakan terakhir, itu tidak menghasilkan apa-apa. Pada saat terakhir pencairan, sesosok tubuh yang sangat malu keluar dari sana. Monster tua saat ini, suling, dapat dianggap berada di akhir kekuatan aslinya. Ketika dia merasakannya, tidak ada lonjakan energi di sekujur tubuhnya, tidak ada bedanya dengan orang tua biasa. Hanya saja tubuhnya yang gemetar terlihat, bahkan orang tua kuat biasa pun tidak bisa menandinginya sekarang. Kenapa ini terjadi? Kenapa dia tidak bisa dibasmi? Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa memblokir seranganku barusan? Orang menyebalkan kecil, siapa kamu? Setelah bergumam lemah, monster tua suling menghadap ke depan dan berteriak keras bertanya. Cahaya ungu menghilang dengan cepat, dan sosok Chen Ye keluar dari sana. Ada darah segar di sudut mulutnya. Jelas, serangan tadi tidak membasminya, tapi dia juga terluka parah. Pertahanan Istana Kaisar Kuno tidak ada bandingannya di dunia, tetapi juga harus ditingkatkan dengan budidaya tuannya. Istana Kaisar Kuno belum sepenuhnya pulih. Chen Ye sangat puas bisa mencapai level ini. Melihat monster tua suling yang hampir seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, Chen Ye tersenyum dengan gigi retak, tetapi tanpa berhenti sejenak, dia bergerak ke arah yang pertama dalam sekejap. Ingin tahu siapa saya? Oke, tanyakan pada Tuan Yama ketika kamu sampai di Istana Shenluo. Monster tua suling akan segera mati. Bahkan jika dia menyebutkan namanya, itu tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Malam ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi Yun Dongliu juga akan mati, dan semua murid Yaodongtian di kota Nebula akan mati. Tidak ada yang akan mengira bahwa kematian mereka adalah ulah tangannya sendiri. Namun, Chen Ye memikirkan Li Yixing sebelum kematiannya dan sedikit perubahan Sun Wei setelah mengetahui namanya, yang membuat Chen Ye merasa sedikit tidak nyaman dan bermartabat. Mungkin jika dia memberitahu monster tua suling, dia akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, tetapi Chen Ye benar-benar tidak ingin terlalu menekan dirinya sendiri saat ini. Ini bisa dianggap sebagai semacam kenyamanan diri. Chen Ye tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jangan basmi aku, tolong jangan basmi aku. Merasakan niat membasmi yang tidak perlu dipertanyakan lagi, monster tua suling ketakutan. Jika aku tidak membasmimu, kenapa aku tidak menunggumu menemukan seseorang untuk membasmiku di masa depan? Chen Ye, yang muncul di depan monster tua suling, tertawa kejam,
dan telapak tangannya segera berubah menjadi pisau dan menebas dengan marah. Tetap saja tidak ada yang mengira bahwa seorang guru bermartabat di puncak bumi Suan akan mati dengan begitu pengecut dan mengenaskan. Setelah membasmi monster tua suling, Chen Ye segera bergegas ke sisi lain medan perang. Yun Dongliu adalah target sebenarnya dari perjalanannya. Anda, mengapa Anda ada di sini, Tuan Su? Tuan Su dibasmi oleh Anda. Begitu Chen Ye tiba, Yun Dongliu menarik diri dan segera mundur, memandang yang pertama seolah-olah dia melihat hantu. Bahkan pada awalnya, orang ini tidak tahu konspirasi apa yang dia gunakan untuk melukai monster tua suling dengan serius, terutama kekuatannya di bawah upaya putus asa, bagaimana dia bisa dibasmi oleh orang ini. Yun Dongliu merasa dia kehabisan otak. Sebelumnya, jika dia mengatakan bahwa Master Puncak Dixuan mati di tangan seorang seniman bela diri Lixuan, dia mungkin akan langsung dianggap sebagai orang gila, bukan? Nian Chen juga memandang Chen Ye dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa Chen Ye memiliki banyak hal aneh tentang dirinya. Meskipun penguasa puncak bumi Suan sangat kuat, dia tidak dapat melakukan apapun pada Chen Ye. Itu sebabnya dia mengambil tindakan malam ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan Chen Ye mengambil risiko? Tapi dia tidak pernah menyangka Chen Ye akan membasmi monster tua suling seperti ini. Monster tua suling sudah mati, sekarang giliranmu. Chen Ye terkekeh, menggerakkan langkahnya sedikit, dan menghalangi mundurnya Yun Dongliu, dan menatapnya dengan mata yang hampir seperti binatang buas yang sedang menghadapi makanan paling enak. Hati Yun Dongliu tiba-tiba bergetar. Sebagai tuan muda Yao Dongtian, dia secara alami melakukannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Setelah pengalaman bertahun-tahun, bukan karena dia tidak menghadapi krisis hidup dan mati mustahil untuk merasa takut. Kakiku lemah. Tapi tatapan Chen Ye membuatnya merasa kedinginan. Orang itu tidak hanya menganggap dirinya sebagai makanan, tetapi juga sebagai tonik super di matanya. Jadi, tanpa memikirkannya, Yun Dongliu menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi bintang jatuh, dan segera melarikan diri. Jika Anda tetap tinggal, itu mungkin tidak sesederhana kematian. Harus dikatakan bahwa, dirangsang oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup, Yun Dongliu bergerak sangat cepat. Tapi sebelum Yun Dongliu bisa merasakan kegembiraan di hatinya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Tuan Huang Xuan, Yun Dongliu terkejut, dan segera dia tampak garang, dan cahaya cian gelap melonjak sangat besar. Jika orang itu benar-benar Master Huang Xuan, dia pasti sudah mati di kota Nebula, dan tidak perlu ada serangan diam-diam untuk menanganinya, dengan monster tua suling. Seorang Master Huang Xuan bangga pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan. Cahaya hijau tua melonjak, mengisi seluruh kekosongan dalam sekejap. Perasaan mempesona membuat Chen Ye sedikit menyipitkan matanya, dan senyuman penuh pengertian muncul di sudut mulutnya. Chen Ye, aku akan membasminya. Hei, tunggu, aku sudah bilang kalau menjaga dia akan ada gunanya bagiku, tapi aku tidak bisa membasminya begitu saja seperti ini. Chen Ye meraih Nian Chen. Jika dia tidak memberi Yun Dongliu kesempatan untuk tampil, dia mungkin mati dan dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang, Yun Dongliu sedang bersiap untuk berubah menjadi ibel. Nian Chen sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa Qingqing, apakah kamu tertarik dengan metodenya mengubah monster? Ini adalah metode eksklusif Yao Dongtian. Yang lain belum mempraktikkan metode mental khusus Yao Dongtian, tetapi mereka tidak dapat mempelajarinya. Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, metode berubah menjadi ibel. Dibandingkan dengan perpaduan energi naganya yang sebenarnya, apa yang disebut transformasi ibel hanyalah permainan anak-anak. Tidak lama kemudian, dalam cahaya hijau gelap, binatang aneh yang dilihat Chen Ye muncul sekali lagi. Selama pertempuran di langit di atas kota Nebula, Yun Dongliu yakin bahwa gerakan ini cukup untuk membasmi lawannya. Pada saat ini, gerakan ini adalah kartu truf terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya dan tetap hidup lebih kuat. Nona Chen, apakah ini binatang bersisik harimau bergaris hijau yang Anda sebutkan? Chen Ye bertanya sambil tersenyum sambil menunjuk ke depan. Target utamamu adalah binatang berskala harimau belang hijau. Menurutku kamu terlalu berani, kan? Nian Chen membuka matanya dan menatap Chen Ye. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah melihat tekad yang terkandung di mata Chen Ye. Setelah jeda beberapa saat, Nian Chen berkata dengan sungguh-sungguh kemuliaan Gua Ibel, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu di surga, jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat binatang bersisik harimau bergaris biru yang sebenarnya. Tapi kamu benar, aura binatang ini jauh sekali, dan aura ibelnya relatif murni.
Saya percaya bahwa meskipun itu bukan binatang bersisik harimau bergaris hijau, itu pasti ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun juga, Yundong Liu adalah satu-satunya yang telah ada selama ratusan tahun. Seseorang yang dapat berkomunikasi, dan bahkan terhubung dengan, binatang bersisik harimau bergaris biru. Itu bagus. Ke depan, Chen Ye tersenyum tipis. Bahkan jika binatang aneh yang diubah oleh Yundong Liu bukanlah binatang dengan garis biru dan sisik harimau, itu masih merupakan eksistensi dengan asal-usul yang luar biasa ke Demon Cave Heaven untuk merebut garis-garis biru sisik harimau. Bis, untuk saat ini, gunakan saja binatang aneh ini sebagai hadiah untuk dirimu sendiri. Nona Chen, kamu kembali ke kota Nebula dulu. Kamu tidak boleh meninggalkan siapapun dari Yao Dongtian. Aku akan kembali setelah aku berurusan dengan orang ini. Kamu terluka? Bisakah kamu menangani orang ini? Nian Chen berkata dengan cemas. Jangan khawatir, dia hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih sekarang. Tuan Muda Yao Dongtian yang bermartabat, kondisimu saat ini tidak terlalu buruk, dan hanya kamu yang bisa mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu aku akan kembali dulu, dan kamu harus segera kembali. Nian Chen segera bergegas menuju kota Nebula. Meskipun dia mengkhawatirkan Chen Ye, Nian Chen cukup percaya padanya. Mengaum, di bawah blokade Istana Kaisar Kuno, langkah Yundong Liu untuk berubah menjadi Ibel telah selesai. Cakar besarnya tiba-tiba ditarik, membawa kekuatan yang kuat, dan menghantam ruang di depannya dengan keras. Peng, kekosongan itu bergetar hebat, dan retakan dengan cepat muncul. Seluruh ruangan bergetar, pecah seperti kaca. Binatang aneh yang besar itu melesat keluar, membawa cahaya yang berkedip-kedip, langsung ke kegelapan di kejauhan. Melarikan diri tanpa perlawanan, Yundong Liu, kamu, yang disebut Tuan Muda Surga Gua Ibel, terlalu tak tertahankan, bukan? Mata biru binatang aneh penjara itu memancarkan niat membasmi dingin yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang dalam. Suara itu sepertinya terngiang-ngiang di telinganya. Dan setelah binatang aneh itu berlari ratusan mil, tiba-tiba ia menemukan bahwa ruang angkasa telah membeku lagi. Ledakan, binatang aneh yang ditransformasikan oleh Yundong Liu menghantam ruang beku. Setelah mendapatkan kebebasan, ia terus melarikan diri dengan putus asa. Namun, apa yang disebut pelarian itu tidak terjadi lama, karena ruang kembali membeku. Bengkak, di tengah tabrakan yang dahsyat, binatang aneh yang bersinar dengan cahaya hijau tua terus bertabrakan dan melarikan diri. Adegan ini terjadi berulang kali, dan sepertinya tidak akan pernah berhenti. Yundong Liu tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam di hatinya, memikirkan identitasnya. Selama bertahun-tahun, kemanapun dia pergi, dia tidak ditakuti dan dihormati oleh orang lain dengan seperti ini. Memikirkan penghinaan, energi Ibel yang lebih kuat memenuhi udara di dalam binatang aneh itu. Anda harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jika tidak, penghinaan ini tidak akan pernah hilang. Ditemani oleh pemikiran seperti itu, kecepatan dan kekuatan serangan dari binatang aneh itu meroket. Melihatnya, itu tampak seperti meteor di udara, tanpa lelah bertabrakan dengan ruang hampa. Namun tidak peduli seberapa besar kekuatan binatang aneh itu meningkat, ia tidak akan pernah bisa lepas dari pengekangan yang tampaknya secara alami berasal dari dunia berangsur-angsur berubah tanpa disadari, menjadi semakin buruk. Ini seharusnya hampir selesai sekarang. Gumaman pelan membuat binatang aneh yang diubah oleh Yundong Liu tidak bisa menahan rasa takut yang menakutkan di matanya, basmi. Chen Ye berteriak dengan sengaja, dan segera pedang sepanjang 100 kaki terpancar dari langit, seperti naga yang menggelegar dan marah, menebas binatang aneh yang baru saja keluar dari kekangan Istana Kaisar Kuno. Cahaya pedang jatuh, dan meskipun gagal memotong binatang aneh itu menjadi dua, itu secara langsung mengejutkan binatang yang sudah jauh lebih lemah itu hingga terluka parah. Lampu hijau tua menghilang, dan tubuh binatang aneh itu terlihat jelas. Chen Ye turun dari udara, dan kekuatan naga murni segera menyelimuti binatang aneh yang terluka parah itu. Brengsek! Apa yang akan kamu lakukan? Yundong Liu akhirnya mengerti mengapa tatapan Chen Ye padanya membuatnya merasa seperti seorang tonik. Aku menyukai binatang aneh sepertimu ini. Aku akan menyerahkannya padamu dan memberimu cara mati yang layak. Kata Chen Ye dengan tenang. Jangan pernah memikirkannya. Yundong Liu menggigil. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia sendiri mengerti betul apa arti binatang aneh yang dimilikinya bagi Yao Dongtian itu pergi, biarkan hidup sendiri. Bahkan jika kamu dengan status Tuan Muda, dia kembali ke surga Gua Ibel dan menghadapi nasib yang kejam. Dibandingkan mati di surga Gua Ibel, Yundong Liu lebih baik mati di sini dengan bersih tetap saja mati, jadi mengapa harus menjadi pengecut? Chen Ye berkata sambil tersenyum, dalam hal ini,
Aku akan mengambilnya sendiri, jangan salahkan aku. Mendengar ini, Yun Dongliu tidak bisa menahan tawa sinis. Nak, jangan bermimpi. Itu sudah terhubung dengan darah dan jiwaku. Itu masih kekuatan dan keanehanmu yang mengerikan. Kecuali aku bersedia, kalau tidak kamu ingin mendapatkannya. Pelan-pelan pikirkanlah. Bar. Yah, karena kamu bilang begitu, aku tidak punya pilihan selain melakukannya dengan caraku sendiri. Bersabar, dan jangan salahkan aku karena kejam. Chen Ye mencibir, dan dengan ringan menekankan telapak tangannya ke kepala binatang aneh itu. Tiba-tiba, energi naga yang lebih kuat melonjak seperti angin kencang. Sesaat kemudian, naga hitam itu mengembun di udara. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ye menghilang begitu saja. Setelah naga hitam itu melayang sejenak, tubuhnya menyusut tajam, dan akhirnya, tubuh Chen Ye muncul kembali. Namun, bahkan Yun Dongliu yang sangat lemah pun menyadari pada saat ini bahwa Chen Ye sekarang sangat berbeda dari dirinya sebelumnya. Mata Chen Ye dipenuhi dengan sifat binatang yang ekstrim, ganas dan ganas. Bahkan aura yang dia pancarkan tidak lagi memiliki aura manusia, itu benar-benar aura naga asli, dan lengannya sepertinya telah dipotong oleh pisau tajam, dengan bekas darah di sekujur tubuhnya, dan bekas darah terus-menerus merembes keluar. Tubuh manusia, jiwa naga. Hai! Tawanya seperti seekor naga, dan suaranya bahkan lebih seperti amarah seekor naga Yun Dongliu. Bagaimana metode transformasiku dibandingkan dengan metode surga gua ibelmu? Di bawah kemarahan naga, Chen Ye perlahan mengangkat lengannya lagi, dan saat berikutnya, tiba-tiba jatuh. Saat lengan Chen Ye jatuh ke kepala binatang aneh itu, Yun Dongliu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang perlahan menghilang. Meskipun kecepatannya tidak cepat, perasaan itu sungguh menakutkan. Brengsek! Apa yang telah kamu lakukan? Berhenti, hentikan, teriak Yun Dongliu, penyesalan terus mengalir. Jika dia tahu hari ini, tidak peduli apa, dia tidak akan memprovokasi pemuda di kota Nebula ini. Karena kamu tidak mau menyerahkannya secara sukarela, aku tidak punya pilihan selain menghapus segala sesuatu tentangmu. Dengan cara ini, menurutku aku harus bisa mendapatkan binatang aneh ini. Brengsek, orang menyebalkan. Di bawah tekanan naga yang kuat, binatang aneh yang terluka parah itu menggigil, dan karena itu, dia tidak tahu sama sekali. Bahkan jika Yun Dongliu ingin melakukan sesuatu, dia tidak dapat melakukannya saat ini. Darah dan jiwa terhubung bersama. Yun Dongliu dan Kibis berbagi tubuh ini. Setelah berubah menjadi ibel, tuan sebenarnya adalah Kibis dan bukan Yun Dongliu. Yun Dongliu hanya bisa mengutuk dengan keras, dan menghapus semua yang dia katakan. Dia tahu dengan jelas apa artinya ini sama dengan mengusir semua miliknya, Yun Dongliu, dari tubuh ini binatang aneh. Kematian seperti itu tidak ada bedanya dengan kehilangan jiwa. Bahkan terdengar lebih kejam. Kehilangan jiwa berarti semua yang ditinggalkan orang ini di dunia ini telah menjadi sia-sia, dan dimusnahkan berarti sama, tetapi lebih utuh. Yun Dongliu tidak lagi berani meragukan apakah pria di depannya bisa melakukannya, karena tidak ada yang berani bertaruh dalam hal ini. Mungkin ada, tapi orang ini jelas bukan Yun Dongliu. Brengsek! Biarkan aku pergi secepatnya, kalau tidak Yao Dongtian pasti tidak akan membiarkanmu dan perempuan jalang itu pergi. Kamu berada di ambang kematian, tetapi kamu masih memiliki mulut yang keras. Kamu layak menjadi tuan muda Yao Dongtian. Aku mengagumimu. Chen Ye tersenyum tipis, lengannya sedikit gemetar, dan aliran kekuatan naga murni melonjak keluar dari telapak tangan Chen Ye. Segera, itu menembus kepala binatang aneh itu. Ketika kekuatan naga ini memasuki tubuh binatang aneh itu, terdengar ledakan lembut, dan Yun Dongliu tiba-tiba merasa kesadarannya perlahan-lahan hilang. Tentu saja, Chen Ye tidak tahu bagaimana orang-orang di Yao Dongtian melakukan metode mengubah monster ini, tetapi setelah mendengar bahwa mereka terhubung oleh darah dan bahkan jiwa, dia berpikir bahwa ini mungkin semacam kontrak yang mirip dengan semacam perjanjian. Perjanjian tidak akan pernah dibuat dengan sukarela oleh monster itu. Tidak ada monster yang akan menyerah pada dirinya sendiri dan hidup di bawah bayang-bayang manusia selamanya. Kebebasan adalah hal yang dikejar oleh setiap makhluk di dunia. Setiap orang, setiap makhluk, berkultivasi dengan putus asa, membasmi semua jenis sumber daya, semua jenis jenius, harta karun, dan sebagainya, hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap melawan kehendak surga, tidak lagi dikendalikan oleh langit dan bumi. Namun yang sebenarnya adalah memiliki kebebasan mutlak, mampu benar-benar menjadi tuan bagi diri sendiri, tanpa harus bergantung pada pendapat orang lain dan bertindak sesuai perintah orang lain. Inilah kebebasan, yang dirindukan dan dikejar semua makhluk hidup. Mereka yang sangat ambisius ingin mendapatkan seluruh dunia,
bukankah mereka ingin menjalani kehidupan yang lebih bahagia? Apa itu kebahagiaan? Itulah kebebasan. Chen Ye memperoleh naga ki karena dia meminjam pedang surgawi dan istana kaisar kuno di dunia bawah tanah. Baru kemudian naga api berkaki 3 akhirnya mengenalinya dan mempercayakan sumber naga itu kepada Chen Ye. Di Gunung Naga Hitam muncul. Jika naga hitam belum mencapai titik di mana energi naganya akan menghilang, bahkan jika Chen Ye mengandung sumber naga tersebut, dia mungkin tidak dapat membuat naga hitam itu rela menyerahkan energi naganya. Meski begitu, proses dari memperoleh energi naga hingga akhirnya mengintegrasikannya sepenuhnya berlangsung selama hampir 2 tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan persetujuan monster. Saat itu, Kaisar King begitu kuat sehingga dia membuat naga api berkaki 3 bersedia mengikutinya dan membuat seluruh klan naga bertarung demi dia. Bertahun-tahun yang lalu, meskipun Yao Dongtian ada di dunia, dia mungkin tidak bisa membuat binatang bersisik harimau bergaris hijau itu mengikutinya dengan sukarela. Tapi saya mendengar dari Nian Chen bahwa Yao Dongtian memiliki reputasi yang hebat dengan bantuan si biru binatang bersisik harimau belang. Jadi bisa dibayangkan sepertinya ada lebih banyak hubungan kerjasama di antara mereka. Karena itu kerjasama, maka tidak bisa intim. Kalau tidak, mengapa ada yang disebut hubungan jiwa? Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mengikat monster itu ke sisi Anda sebanyak mungkin, dan Anda akan sejahtera. Dengan cara ini, tentu saja keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Karena alasan inilah Chen Ye sangat percaya diri untuk mendapatkan binatang aneh ini dari Yundong Liu. Naga sejati menguasai dunia monster dan merupakan yang tertinggi di antara binatang buas. Di bawah selubung energi naga murni, binatang aneh yang terluka parah akan memiliki pemikiran lain bahkan jika ia berani melawan. Akan mudah untuk memilih antara naga asli dan Yundong Liu, sebagai binatang aneh dari klan Evil. Merasakan kesadarannya menghilang sedikit demi sedikit, kebencian Yundong Liu menjadi semakin kuat. Mengetahui bahwa nasibnya tidak dapat diubah, dia tertawa dengan marah. Wah, meskipun kamu dapat menghapus kesadaranku, jiwa kita sudah terhubung. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Mendengar ini, ekspresi Chen Ye sedikit berubah. Haha, Yundong Liu tersenyum lebih ceria. Lagi pula dia akan mati, jadi bisa melihat ketidaksenangan lawannya selalu menjadi penghiburan baginya. Dia tertawa keras dan berkata, wah, aku sangat ingin melihat ekspresi kecewamu yang terakhir, tapi sayangnya, aku ditakdirkan untuk tidak pernah melihatnya. Tapi tidak masalah, akulah yang mati hari ini, dan besok, kematianmu akan menjadi lebih menyedihkan. Aku akan menunggumu di jalan menuju neraka. Jika jiwa tidak bisa dihapus, Yundong Liu tidak akan putus asa. Apa yang dia katakan tidak salah. Sudut mulut Chen Ye membentuk lengkungan yang kejam, lalu dia berkata dengan dingin, Yundong Liu, apakah kamu bahagia terlalu dini? Sungguh, menurutku tidak. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, jadi aku mendoakan yang terbaik untukmu, haha. Tentu saja ini akan berjalan lancar, dan Anda juga akan bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya melakukannya. Yundong Liu tercengang. Orang itu benar-benar berani mengatakan ini. Berdengung. Tanpa menunggu Yundong Liu mengejeknya terlalu banyak, energi naga murni kini telah menempati setiap bagian tubuh binatang aneh itu, yang berarti kesadaran Yundong Liu akan terhapus selamanya. Namun, Yundong Liu dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tinggalkan Anda sedikit kesadaran dan biarkan Anda mati dalam keputusasaan dan kekecewaan. Anda pasti akan menikmati pengalaman itu. Suara Chen Ye terdengar samar, dan ketakutan yang mendalam muncul dalam kesadaran Yundong Liu tanpa sadar. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana dua orang kejam itu menulis. Setelah beberapa saat, Chen Ye menarik napas panjang, dan cahaya redup melintas di tubuh binatang aneh itu seperti kilat di tengah alisnya. Inilah kekuatan melahap. Sejujurnya, Chen Ye sendiri tidak yakin bagaimana cara menghilangkan hubungan jiwa antara binatang aneh itu dan Yundong Liu, jadi meninggalkan sedikit kesadaran Yundong Liu adalah rencana terakhirnya. Di bawah tarikan kekuatan jiwa, kekuatan melahap dengan cepat melintasi tubuh binatang aneh itu tanpa menemui halangan apapun. Sedikit kesadaran Yundong Liu tersegel di suatu tempat. Hanya binatang aneh yang tersisa yang bertanggung jawab atas tubuh ini. Oleh karena itu, sangat jelas dan sangat cepat bahwa kekuatan melahap muncul di luar zona tertentu. Keluar, suara Chen Ye bergema langsung di benak Kibis. Tanpa memikirkannya, kumpulan ilusi perlahan melayang keluar dari area itu. Inilah jiwa Yundong Liu dan binatang aneh. Merasakan kemunculan jiwa, Yundong Liu terkejut. Dia mampu melakukan ini.
Apakah anak itu benar-benar hanya seorang pejuang di alam Lixuan? Di saat yang sama, kegembiraan di hatinya menghilang sedikit demi sedikit, dan Yun Dongliu sudah percaya bahwa Chen Ye mungkin benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Melihat jiwa, kekuatan menelan berkedip lembut, dan kekuatan jiwa Chen Ye tidak berani bergerak pada saat ini. Jiwa Yun Dongliu dan jiwa binatang aneh itu memang menyatu, mereka harus memisahkan jiwa mereka dan menghapus jiwa Yun Dongliu. Namun, apa yang harus dilakukan untuk memisahkannya? Jiwa adalah fondasi tubuh manusia, sangat kuat tetapi juga sangat rapuh. Jika Anda tidak hati-hati, jiwa di depan Anda bisa hilang begitu saja. Hei, melihat tidak ada tindakan lebih lanjut, Yun Dongliu tidak bisa menahan tawa. Chen Ye mengerutkan kening dan mengabaikan tawa sarkastik Yun Dongliu. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika kondisi transformasi jiwa-jiwa seseorang telah mencapai tahap transformasi, akan mudah menggunakan jiwa untuk menangani jiwa. Memerintahkan binatang aneh untuk berpisah dengan paksa jelas tidak mungkin, karena keduanya mungkin menghilang ke dalam ketiadaan. Mungkinkah jiwa ini benar-benar akan ditelan? Tuan, kamu hanya bisa melakukan ini dengan menelannya. Dao Ling tiba-tiba berkata. Chen Ye buru-buru berkata bicaralah dengan jelas. Bukan karena dia tidak percaya pada roh pedang, tapi Chen Ye mengkhawatirkan untung dan rugi. Lagi pula, jika dia berhasil sekarang, dia akan cukup percaya diri dengan rencana masa depannya, dan sebaliknya. Dao Ling berkata kekuatan menelan tidak memiliki spiritualitas, tetapi Anda, Tuan, memiliki pikiran Anda sendiri. Anda dapat melahap siapapun yang Anda ingin melahapnya. Apakah sesederhana itu? Chen Ye tertegun sejenak. Ini juga, apa yang dikatakan Dao Ling seperti makan dan tidur. Saya bisa makan ketika saya ingin makan. Jika saya ingin makan hidangan ini atau tidak, saya akan menahannya sumpit di tanganku. Ambil hidangan favoritmu sesuai keinginanmu sendiri. Tapi bagaimana bisa sesederhana itu? Sesederhana itu. Dao Ling menegaskan, Tuan sekarang dapat menggunakan kekuatan melahap sesuka hati, jadi tidak perlu berpikir terlalu rumit. Setelah merenung sejenak, Chen Ye mengertakkan gigi dan berkata dengan keras oke, mari kita coba. Bahkan jika tidak berhasil, itu masih sebuah percobaan, dan akan ada pilihan lain di masa depan. Dao Ling tersenyum Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Panggilan, menuju kelompok jiwa, kekuatan melahap meraung di bawah kendali kekuatan jiwa, langsung membungkus yang pertama ke dalam. Kekuatan melahap benar-benar menelan segalanya. Bahkan jiwa dengan cepat larut dan dilahap di bawah kekuatan melahap. Kekuatan jiwa Chen Ye dikontrol ketat oleh kekuatan melahap. Dia tidak berani gegabah sedikit pun, karena takut akan terjadi kesalahan dalam prosesnya. Meskipun dalam hatinya dia tahu betul bahwa melahap seperti ini akan terjadi kemungkinan besar menelan seluruh jiwa. Meskipun Chen Ye percaya pada kata-kata Dao Ling, masalah ini terlalu aneh. Bagaimanapun, melahap jiwa sama sekali berbeda dari makan dan tidur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam kekuatan melahap, kelompok jiwa dibubarkan sedikit demi sedikit, yang sepertinya membuktikan apa yang dikatakan roh pedang dalam induksi, jiwa-jiwa yang belum dilahap dipenuhi dengan kekayaan energi ibel, sepenuhnya milik binatang aneh itu. Tuan, jangan gugup, jangan khawatir. Tubuh orang itu adalah kekuatan melahap juga merupakan kekuatan. Karena dimiliki oleh sang guru, setelah dimurnikan, guru, Anda dapat memberikannya spiritualitas. Meskipun Sang Master belum pernah melakukan ini sebelumnya, mungkin sudah lama sekali sejak Sang Master memperoleh kekuatan melahap. Secara alami, ia akan memiliki aura Sang Master, dengan kata lain, spiritualitas. Sambil mengendalikan kekuatan jiwa, Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ada hal seperti itu. Mendengar ini, Dao Ling tersenyum dan berkata Tuan, kamu pintar dan bodoh sepanjang hidupmu. Coba pikirkan, bisakah kamu menggunakan energi mendalam yang telah dikembangkan oleh seorang pejuang sesuai keinginanmu? Tentu saja, kekuatan melahap bukanlah sesuatu yang telah lama dikultivasikan oleh tuannya. Setelah itu, dia tidak akan berbeda dengan tuannya. Penjelasan ini masuk akal dan memang benar adanya. Segala jenis energi di dunia, setelah dimurnikan, benar-benar milik Anda. Misalnya, api sejati ibel surgawi yang diperoleh Zixuan, dan energi es yang diperoleh Zixuan dari kunci makam para dewa. Ini tidak diperoleh dari budidaya Zixuan sendiri sama seperti Zixuan itu sendiri. Chen Ye juga menerima energi naga, dan sekarang telah terintegrasi sepenuhnya dengan energi naga dan telah menjadi bagian dari tubuh Chen Ye. Jika tuannya masih ragu, dia bisa mengendalikan kekuatan melahapnya untuk melahapnya perlahan. Jika dia merasa ada yang tidak beres, segera hentikan.
Dengan cara ini, kita juga bisa memikirkan cara lain. Saat roh pedang berbicara, mata Chen Ye tiba-tiba berbinar. Dalam kekuatan melahap, jiwa yang belum dilahap kini hanya tersisa aura ibel yang kaya dan kuat, yang sangat murni. Pada saat ini, tubuh besar binatang aneh itu bergetar tiba-tiba, lampu hijau tua menghilang dan berkedip lagi, dan sesosok tubuh terjatuh karena malu. Ini tentu saja adalah Yun Dongliu, tapi sekarang dia tidak berbeda dengan orang mati yang masih hidup. Selain tertahan untuk bernafas, dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lain. Setelah tubuh Yun Dongliu muncul, tubuh besar dari binatang aneh itu juga menghilang dalam sekejap. Apakah ini jiwa dari binatang aneh itu? Chen Ye sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil berpikir mungkinkah metode Yao Dongtian dalam mengubah ibel adalah dengan menyatu langsung dengan jiwa binatang ibel. Dao Ling berkata saya pernah mendengar tentang kekuatan Yao Dongtian, dan itu memang cukup terkenal saat itu. Metode mereka memang agak aneh, tetapi saya belum pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Namun, apa yang disebut transformasi ibel ini seharusnya menjadi perpaduan. Bagaimanapun, perpaduan jiwa dan tubuh hampir mustahil. Bahkan Kaisar Qing tidak dapat melakukannya, apalagi yang lain. Selama berabad-abad, saya tidak tahu, tapi sejauh yang saya tahu, hubungan antara Kaisar Qing dan monster mungkin yang terbaik. Naga api berkaki tiga dan seluruh klan naga adalah mitra terdekat Kaisar Qing. Bahkan Kaisar Qing tidak dapat menyatu dengan tubuh naga api berkaki tiga, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi orang lain untuk melakukannya. Tentu saja, mengingat hubungan antara Kaisar Qing dan naga api berkaki tiga, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi di saat-saat terakhir pertempuran empat kaisar melawan kaisar jahat, jika Kaisar Qing bergabung dengan naga api berkaki tiga, dia bisa memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Saya percaya bahkan jika Kaisar Qing tidak mau, naga api berkaki tiga pasti akan melakukannya demi Kaisar Qing. Karena hal seperti ini tidak terjadi, jelas mereka tidak dapat melakukannya. Melirik jiwa binatang aneh di depannya, Chen Ye tiba-tiba berpikir dan bertanya Dao Ling, katakan padaku, jika aku bisa mendapatkan metode berubah menjadi ibel ini dari orang-orang di Yao Dongtian, bisakah aku bisa untuk berubah menjadi ibel? Untuk naga. Semua manusia di Yao Dongtian yang dibutuhkan untuk berubah menjadi monster adalah jiwa monster-monster. Meskipun energi naga bukanlah jiwa naga asli, ia juga merupakan asal-usulnya yang murni dan dapat diganti jika dipikir-pikir. Jika Anda bisa berubah menjadi naga, Anda akan memiliki metode yang ampuh. Kamu bisa mencobanya. Setelah hening beberapa saat, Dao Ling menjawab. Dari sudut pandang ini, sangat penting bagi Yao Dongtian untuk mengunjungi Yao Dongtian. Ini juga merupakan langkah yang sangat tepat untuk meninggalkan kesadaran bagi Yun Dongliu. Sekarang, mata Chen Ye tiba-tiba dipenuhi dengan panas yang menyengat. Monster di depannya mungkin bukan binatang bersisik harimau bergaris hijau, tapi dia juga sangat luar biasa. Penggabungan dan pemurniannya pasti akan membantu kekuatannya sendiri. Chen Ye melambaikan tangannya dan membawa Yun Dongliu dan jiwa binatang aneh itu ke istana Kaisar kuno. Saat Chen Ye meningkatkan budidayanya, istana Kaisar kuno juga mengalami pemulihan yang memuaskan. Setidaknya sekarang, di istana Kaisar kuno, tanah yang berjarak lebih dari 1000 mil di sekitar aula utama tidak lagi sepi, dan dipenuhi dengan sendewa, tanaman hijau. Memasuki aula utama, Chen Ye duduk bersila di alun-alun. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia melihat jiwa binatang aneh yang melayang di depannya. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, energi naga keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sebuah pusaran. Menuju jiwa yang terselubung dari binatang aneh itu. Berdengung. Ada suara mendesis di angkasa. Tertarik oleh pusaran naga, jiwa binatang aneh itu dengan cepat tersedot ke dalamnya tanpa perlawanan. Chen Ye berharap ini akan berjalan lancar. Mengikuti Yun Dongliu, Kibis hanya bisa menjadi boneka atau preman dalam hidupnya. Mengikuti Chen Ye, dan dimurnikan oleh energi naga, tampaknya akhir hidupnya akan semakin menyedihkan, karena dia bahkan telah kehilangan kesadaran aslinya. Namun, merupakan suatu kehormatan besar bisa mengabdi pada klan naga. Lebih penting lagi, tidak ada cara bagi jiwa binatang aneh untuk melakukan apapun. Jika tidak, jika ia punya pilihan, ia pasti menginginkan kebebasannya sendiri. Hanya saja sekarang, itu hanya jiwa, dan itu belum lengkap. Mampu menyatu dengan energi naga jelas merupakan akhir yang terbaik. Setelah menyerap jiwa binatang aneh itu, pusaran naga berubah menjadi cahaya dan listrik dan dengan cepat terbang kembali ke tubuh Chen Ye. Bang! Begitu energi naga yang kembali dengan jiwa binatang aneh itu memasuki tubuhnya, Chen Ye merasa tubuhnya akan meledak.
Gelombang kekuatan yang kuat dan tak tertandingi seperti kuda liar yang berlari liar di tubuhnya, mengamuk dengan gila-gilaan. Tidak ada jalan lain. Jika ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan ingin dimurnikan, ia harus melalui proses ini. Saat itu, naga hitam secara sukarela memberikan energi naga kepada Chen Ye, yang membuat Chen Ye hidup dan mati tekadnya sedikit lebih lemah. Chen Ye meninggal di Gunung Naga Hitam. Terlebih lagi, jiwa binatang aneh ini diserap dan dimurnikan tanpa daya oleh Chen Ye, membuat situasinya semakin mustahil untuk ditiru. Untungnya, Chen Ye tidak tahu lagi sudah berapa kali dia menanggung rasa sakit seperti ini selama bertahun-tahun. Baginya, rasa sakit fisik sebenarnya bukanlah rasa sakit. Alangkah baiknya jika Anda bisa mendapatkan kekuatan yang layak Anda dapatkan. Seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Meskipun aura energi terus-menerus memancar dari tubuh Chen Ye, itu tidak menyebabkan ruangan bergetar terlalu banyak. Untaian cahaya biru tua melayang samar-samar, menyelimuti Chen Ye, membuat seluruh tubuhnya terlihat aneh. Chen Ye tidak memiliki pengalaman dalam memurnikan jiwa binatang aneh, jadi semua ini dilakukan secara otomatis oleh energi naga, dan dia menunggu jiwa binatang aneh dimurnikan sepenuhnya sambil menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Pada saat itu, Chen Ye akan tahu seberapa besar manfaat yang didapat dari tindakan ini baginya. Tapi sekarang, Chen Ye sendiri tidak tahu apakah hasil akhirnya akan mengejutkannya, membosankan, atau mengecewakannya. Seiring berjalannya waktu seperti pasir di ujung jari, pemurnian energi naga juga berjalan selangkah demi selangkah. Segalanya tampak berjalan sangat lancar, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Di suatu tempat di Northern Territory, ada sebuah gua tanpa dasar. Karena tidak ada dasar, di dalam gua secara alami tenang. Selain angin dingin yang menderu-deru, pada dasarnya tidak ada suara lain yang terdengar di sini. Namun pada saat ini, raungan yang ganas, melengking, dan penuh permusuhan tiba-tiba datang dari dalam gua, dan akhirnya melayang di langit di luar gua, bertahan lama. Setelah beberapa saat, sosok-sosok satu demi satu dengan cepat keluar dari gua, merasakan emosi abnormal yang datang dari dalam gua. Masing-masing orang memiliki keraguan dan ketakutan dalam ekspresi mereka. Bagaimana kamu bisa bersikap panik seperti itu? Teriakan marah terdengar, dan segera sesosok tubuh, seperti kilat, dengan cepat menyapu ke dalam gua, dan kemudian menyapu menuju kedalaman gua. Meskipun pria itu sangat cepat, dia membutuhkan beberapa menit untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Di mana dia sekarang? Sepertinya dia sudah sampai di ujung gua. Namun, ujung gua ini bukanlah tembok gunung, melainkan tanah magma yang sangat besar seperti danau. Di danau magma, magma merah menyala bergulung-gulung seperti air mendidih. Suhu tinggi yang terik membuat ruang ini menjadi kehampaan. Leluhur, apa yang terjadi? Pria di tepi danau magma tidak lagi tenang dan bertanya dengan cemas. Memurnikan dan menggabungkan jiwa binatang aneh, meskipun energi naga masih berlangsung, hanya akan selesai setelah 3 hari. Saat ini, seluruh tubuh Chen Ye tidak lagi tertutup oleh cahaya cian gelap, namun cahaya tersebut seolah tertanam di kulitnya, membuatnya tampak lebih nyata. Sekitar 1 menit setelah pemurnian selesai, Chen Ye perlahan membuka matanya, dan cahaya cian gelap yang tampaknya tertanam di kulitnya menghilang. Di pupilnya, pada saat ini, bahkan dia sendiri tampak melonjak sedikit terkejut tak percaya. Itu telah berevolusi. 570.